Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Seperti biasa, di video kali ini, saya akan membahas alur cerita Battle Through the Heavens versi novel, jadi harap maklum, jika antara narasi dan gambar kadang kurang nyambung, karena di episode yang saya sampaikan ini, belum rilis filmnya. Matur suwun. Dua sosok manusia saling berhadapan dari kejauhan di dalam arena yang luas, yang satu hitam, yang lainnya putih, mereka tampak sangat mencolok di arena abu-abu pucat ini. Sebenarnya Xiao Yan dan Bai Cheng. Kedua orang ini bertabrakan lagi. Hihi, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus, saya mendengar bahwa setelah dikalahkan oleh tangan Xiao Yan terakhir kali, Bai Cheng telah memberitahu orang lain bahwa itu karena Xiao Yan telah mengkonsumsi pil kekuatan naga, sekarang mereka telah bertemu dalam kompetisi semacam ini yang tidak mengizinkan konsumsi pil obat, aku bertanya-tanya apakah dia bisa kembali dari kekalahan sebelumnya. Saya pikir itu akan sangat sulit, Xiao Yan bahkan mengalahkan Cheng Nan saat dia melakukan pertarungan terakhir kali, dia adalah 6 atau 7 bintang elit Dowling dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari Bai Cheng. Galeri tontonan yang sangat ramai segera mengeluarkan cukup banyak percakapan pribadi saat mereka memandangi dua orang yang berdiri berhadapan satu sama lain. Sebagian besar orang di akademi dalam mengenali kedua orang ini yang pernah meletus dalam pertarungan sengit, pertempuran di arena pertempuran terakhir kali telah menetapkan posisi Xiao Yan di peringkat kuat, namun, Bai Cheng yang kalah memiliki reputasinya yang berkurang sedikit, dikatakan bahwa musuh sering kali melintasi jalan satu sama lain, dan sekarang setelah mereka bertemu sekali lagi, tampaknya pepatah itu memiliki bobot. Xiao Yan tidak terpengaruh oleh percakapan pribadi yang muncul di sekitarnya, dia memutar tangannya sedikit dan penguasa suan beratnya yang besar menyala dan muncul, dengan ayunan acak, kekuatan yang kuat terbentuk di bawah tubuhnya, meniup sebagian debu di tanah hingga menyebar ke segala arah. Bai Cheng memperhatikan Xiao Yan dengan cara yang gelap dan dingin. Ketika dia melihat bahwa yang terakhir telah mengeluarkan senjatanya, Bai Cheng juga mengeluarkan tombak kuning pucat yang panjang. Tubuh tombak itu bergetar dan bergetar dengan sangat cepat, dengan segera, bayangan kabur seperti bunga terbentuk dari tombak, memusnahkan apapun yang menghalangi jalan mereka, meskipun ada rasa takut yang samar jauh di dalam hatinya, ketakutan ini menghilang bersama angin saat ini, dia hanya bisa mengalahkan Xiao Yan agar semua kemuliaan yang menjadi miliknya di masa lalu kembali, peringkat kuat, yang dia hilangkan juga akan kembali padanya. Aku harus mengalahkan bajingan ini. Bagaimanapun juga, Bai Cheng menggertakkan giginya, matanya menjadi lebih gelap dan lebih dingin, dia sudah memutuskan bahwa dia akan menggunakan segala cara untuk pertandingan ini, semua aturan apapun tentang tidak memberikan pukulan fatal bisa masuk neraka, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah banditnya. Selama dia menang, semua rumor secara otomatis akan berhenti. Xiao Yan melirik wajah Bai Cheng yang bergejolak yang akhirnya mengeras menjadi tampilan yang gelap dan serius, setelah itu, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke kursi hakim. Su Qian perlahan berdiri saat dia merasakan tatapan Xiao Yan melihat ke atas, saat dia berdiri, kebisingan di stadion secara otomatis surut, tatapan Su Qian melihat ke segala arah, tanpa mengatakan hal yang tidak perlu, dia berkata, pertandingan keempat, mulai. Saat suaranya terdengar, tatapan di stadion yang fokus pada mereka berdua menjadi panas mendidih, pertandingan ini mungkin yang paling menarik di antara beberapa pertandingan pertama kompetisi besar peringkat kuat musim ini. Tentu saja, bukan hanya tatapan sekitarnya yang berubah, Xiao Yan dan Bai Cheng di arena juga melepaskan aura ganas saat ini, doki hijau dan berwarna kuning melonjak keluar dari tubuh keduanya, membungkus keduanya, dua atmosfer menekan yang diciptakan dari doki yang kuat menyebabkan beberapa siswa yang sedikit lebih dekat ke panggung pertempuran bernapas dengan lamban. Mereka memang layak menjadi ahli di peringkat kuat, ini tidak hanya satu level lebih tinggi dari beberapa pertandingan sebelumnya, para siswa di sekitarnya diam-diam memuji di dalam hati mereka karena mereka merasakan kekuatan tekanan yang menyebar.
Xiao Yan sedikit memutar lehernya, gelombang Dou Qi yang kuat dengan cepat mengalir di dalam jalur Qi-nya. Memberikan setiap bagian tubuhnya kekuatan yang tak henti-hentinya, tangannya memegang penguasa Suan berat dengan erat saat Dou Qi berwarna hijau bertahan di atasnya. Kadang-kadang, akan ada bibit api berwarna hijau yang sangat redup muncul. Setiap kali gumpalan api ini muncul, udara di sekitarnya akan berubah sementara, seseorang tidak akan bisa merasakannya kecuali dia memiliki mata yang sangat tajam. Keduanya mengangkat kepala, dan empat mata melakukan kontak di arena. Percikan api melesat kemana-mana karena setiap pasang mata mengandung sedikit rasa sedingin es. Asteris batuk asteris. Saat empat pasang mata terfokus satu sama lain, suasana yang sangat tegang menyebar dari aura mereka. Ini berlanjut selama hampir 1 hingga 2 menit sebelum batuk terdengar di luar arena. Akhirnya, itu berubah menjadi jerami yang mematahkan punggung unta, benar-benar meledakkan suasana yang sangat tegang ini. Dua sosok manusia yang ditutupi oleh Dou Qi yang kuat hampir menembak secara bersamaan seperti anak panah begitu batuk berbunyi, karena kecepatan mereka yang sangat cepat, itu mengakibatkan banyak orang di luar arena hanya dapat melihat dua bayangan kabur yang melesat ke depan secara eksplosif. Akhirnya, mereka muncul seperti meteorit, mereka masing-masing membawa kekuatan bergegas yang tak tertandingi saat mereka bertabrakan dengan keras di tengah arena, tampak sangat mengejutkan mata. Ding! Dua sosok manusia yang samar-samar melewati satu sama lain di tengah arena, tombak panjang yang tajam menusuk dengan cara seperti kilat, namun, itu dengan mudah diblokir oleh penguasa hitam yang tebal seperti perisai. Percikan segera terbang ke segala arah, riak energi melingkar kecil menyebar di titik kontak. Saat sosok-sosok itu saling bersilangan, Xiao Yan yang tanpa ekspresi dengan kejam memutar-mutar penguasa berat di tangannya secara refleksif. Angin kuat yang dibawa oleh penguasa berat merobek udara, suara angin deras yang tajam menyebabkan gendang telinga semua orang merasakan sakit yang menusuk. Ding, ding, ding. Saat penguasa berat itu diayunkan, Bai Cheng dengan paksa memutar tubuhnya, tombak panjang di tangannya secara eksplosif menembus lebih dari 10 kali dalam waktu singkat, setiap tombak mendarat di atas penggaris yang berat. Suara jernih itu hampir diaglomerasi menjadi nada yang sangat teratur. Dibandingkan terakhir kali, Bai Cheng kali ini tampak sedikit lebih kuat. Orang yang tak terhitung jumlahnya di galeri tontonan di luar arena menunjukkan ekspresi terkejut saat mereka melihat sosok manusia yang berkedip di arena. Dengan penglihatan mereka, sebagian besar hanya bisa melihat percikan api menembak ke segala arah dan sosok manusia yang mencapai tujuan mereka dalam sekejap sementara senjata keduanya bertabrakan. Bai Cheng tampaknya menjadi lebih kuat dibandingkan dengan terakhir kali mereka bertarung. Lin Xiuya memandangi pertarungan intens di arena dari platform tinggi sebelum tiba-tiba merajut alisnya dan mengungkapkan pikirannya. Dia memang jauh lebih kuat, kali ini, sepertinya dia tidak makan pil obat apapun, sebaliknya sepertinya dia menembus level. Yan Hao menjawab dengan suara yang dalam. Sepertinya dia benar-benar mendapatkan beberapa keuntungan karena dikalahkan oleh Xiao Yan terakhir kali. Tangan halus Han Yue memegang seutas rambut panjang berwarna perak saat dia berbicara dengan samar. Ini hanyalah sedikit perbaikan, kekalahan telah menyebabkan bayangan terbentuk di hatinya. Jika dia benar-benar mampu mengalahkan Xiao Yan kali ini, dia tidak hanya akan menghilangkan bayangan ini, tetapi kekuatannya mungkin juga akan meningkat pesat di masa depan. Jika dia masih kalah, kemungkinan dia akan berhenti di kelas Dowling selamanya, Lin Xiuya memprediksi dengan tenang. Sepertinya itu agak sulit, senyum yang sangat tipis muncul di wajah dingin Han Yue, matanya yang cantik menatap bayangan hitam di arena yang seperti belatung di tulang tarsal. Dia berkata, hanya dalam 2 bulan, Xiao Yan telah menjadi bintang 3 Dowling. Kecepatan ini bisa disebut nomor 1 di seluruh akademi dalam. Selain itu, kecepatan gerakannya, sepertinya dia yang pertama di antara siapapun di bawah kelas Dowang. Lin Xiuya merentangkan tangannya. Saat itu, dia telah menyaksikan kecepatan Xiao Yan, jadi dia tidak berpikir bahwa kata-kata Han Yue kosong. Dalam hal kecepatan, bahkan dia kemungkinan tidak akan bisa bersaing dengan Xiao Yan kecuali dia menunjukkan sayap Dou Qi yang sangat kuat. Beberapa pemikiran juga menggulung hati Xiao Yan di arena sementara beberapa orang sedang berbicara. Sebagai orang yang secara pribadi bertukar pukulan dengan Bai Cheng sebelumnya, dia jelas merasakan betapa kuatnya orang itu sekarang. Namun, yang terakhir tidak bisa dianggap sebagai ancaman baginya.
Saat itu, Xiao Yan, yang baru saja maju ke kelas Dowling, telah mengandalkan Skyfire Tree Mysterious Cheng agar memiliki kualifikasi untuk bertabrakan dengan Bai Cheng. Sekarang dia sudah maju menjadi bintang 3 Dowling, kekuatannya telah melonjak pesat. Selain itu, dengan meminjam efek khusus dari metode Qi, Flame Mantra, dia tidak akan kalah bahkan jika dia harus bertarung langsung dengan Dowling bintang 5 biasa. Menambahkan ini ke tubuhnya yang diperkuat secara fisik dan gerakan 3000 petir, Xiao Yan saat ini sudah bisa terlibat dan bertarung dengan Bai Cheng tanpa menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Tidak heran Anda memiliki kepercayaan diri. Anda sebenarnya telah menembus satu level. Namun, tidak cukup hanya mengandalkan ini, senyuman dingin terangkat di sudut mulut Xiao Yan. Pikirannya tiba-tiba terfokus, memusatkan semua perhatiannya pada penguasa. Perasaan pemandangan di mana gelombang pohon melonjak dengan cara yang luar biasa berulang kali terlintas di benaknya seperti dia kembali ke pegunungan yang dalam. Saat dia tenggelam dalam kedalaman ini, penguasa berat di tangannya juga tiba-tiba menembus. Sepasang bayangan penggaris terbentuk di udara sebelum lintasannya tiba-tiba berubah. Penguasa yang awalnya berat dan besar itu sebenarnya seperti tombak biasa di tangan Xiao Yan saat ini. Tingkat kelincahannya sebenarnya tidak lebih lemah dari tombak panjang di tangan Bai Cheng. Saat penguasa berat itu menari, itu samar-samar memiliki serangan yang berulang. Saat itu berputar, tombak panjang Bai Cheng tidak memiliki kesempatan untuk keluar. Hah! Saat teknik penguasa Xiao Yan berubah, beberapa seruan tiba-tiba terdengar dari platform tinggi dan kursi hakim. Masing-masing wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tentu saja, tidak mengherankan jika mereka mengungkapkan ekspresi ini karena adegan ini, dibandingkan dengan serangan Xiao Yan sebelumnya, yang menggunakan gerakan besar dan sepenuhnya mengandalkan metode menggunakan satu pukulan untuk menghancurkan 10 lainnya, teknik penguasa saat ini benar-benar membawa beberapa keterampilan. Selain itu, keterampilan ini sangat luar biasa. Sebagai lawan Xiao Yan, Bai Cheng merasakan perubahan teknik penguasa Xiao Yan yang paling jelas. Ekspresinya segera menjadi jauh lebih buruk. Dalam perbandingan antara keduanya, satu-satunya hal yang Bai Cheng bisa kalahkan Xiao Yan adalah kekuatan pribadinya dan penggunaan teknik tombaknya yang rumit dan canggih. Namun, yang pertama hampir sepenuhnya diimbangi dengan metode Qi Xiao Yan yang sangat kuat sementara teknik penguasa yang saat ini ditunjukkan Xiao Yan tidak sedikit lebih lemah dari teknik tombaknya. Gabungan keduanya tampaknya mendorong kemenangan besar demi kebaikan Xiao Yan. Mata Bai Cheng membelalak dengan marah, ada kebiadaban samar yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Tombak panjang di tangannya seperti ular berbisa yang telah terpojok, melompat secara acak ke segala arah, namun, itu pada akhirnya dipegang erat oleh penguasa besar itu, dan tidak bisa melepaskan yang terakhir tidak peduli bagaimana dia menarik tombak, untuk menggunakan teknik tombak secara maksimal diperlukan jarak. Sekarang Xiao Yan telah menunjukkan tekniknya, serangan dari tombak panjang pada dasarnya telah kehilangan setengah dari ketajamannya. Bai Cheng terjerat dengan Xiao Yan selama beberapa menit, matanya berangsur-angsur memerah dan keganasan di matanya tiba-tiba menonjol. Dia berteriak dengan tajam di dalam hatinya, "Aku akan berusaha sekuat tenaga." Saat teriakan terdengar, tangan Bai Cheng tiba-tiba memukul gagang tombak. Tombak panjang itu ditembakkan, menembak ke arah hati Xiao Yan, serangan ini tanpa ampun. Jika Xiao Yan diserang olehnya, kemungkinan dia akan terbunuh di tempat. Ekspresi Xiao Yan gelap dan dingin, dia mengguncang lengannya dan penguasa berat itu berputar ke belakang, muncul di hadapannya dalam sekejap dan memblokir tombak panjang itu. Kekuatan yang terkandung di tombak menyebabkan Xiao Yan dengan cepat mundur 2 langkah. Xiao Yan menstabilkan pijakannya dan mengangkat kepalanya. Dia terkejut menemukan bahwa ekspresi Bai Cheng saat ini telah berubah menjadi warna merah darah yang aneh. Bai Cheng tersenyum biadab pada Xiao Yan, suaranya begitu kental sehingga terdengar seperti ditransmisikan dari bawah tanah, menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Jangan berpikir bahwa hanya kamu yang tahu teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu. Hari ini, aku akan benar-benar melumpuhkanmu, dasar bajingan kecil. Wajah Bai Cheng di arena tiba-tiba menjadi sangat merah darah. Ini menarik perhatian orang-orang di galeri tontonan. Segera, banyak orang terkejut saat percakapan pribadi terdengar. Alis Xiao Yan sedikit dirajut. Dia bisa merasakan aura Bai Cheng tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat.
Selain itu, Doki yang menggeliat di atasnya jelas menjadi setidaknya 2 kali lebih kuat saat ini. Teknik rahasia tidak disangka orang ini juga mempraktikkannya. Namun, peningkatannya tampaknya jauh lebih lemah daripada perubahan misterius 3 misterius. Dari penampilan kekuatan Doki-nya, tampaknya itu hanya meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Terlebih lagi, dari ekspresi-ekspresinya, terlihat jelas bahwa itu meningkatkan kekuatan seseorang dengan merangsang pendidihan darah seseorang. Metode semacam ini adalah salah satu jenis teknik rahasia yang lebih lemah. Xiao Yan bergumam pelan, biasanya, teknik rahasia dibedakan dari yang baik dan yang buruk, sesuatu seperti bagaimana dia menstimulasi api surgawi untuk meningkatkan kekuatan pribadinya dapat dianggap sebagai yang sangat baik sementara yang Bai Cheng merangsang darah untuk meminjam kekuatannya dapat dianggap sebagai yang buruk. Selain itu, beberapa teknik rahasia yang lebih ganas bahkan mungkin meninggalkan bahaya bagi pengguna yang sulit dihilangkan. Namun, tidak peduli apakah itu bagus atau jelek, teknik rahasia adalah hal yang sangat langka, ini bisa menjadi faktor penentu selama momen kritis. Dalam kasus yang lebih serius, itu bisa menentukan pemenang dalam pertempuran. Aura berdarah menggeliat di wajah Bai Cheng, sesaat kemudian, dia perlahan mengangkat matanya yang tertutup oleh aura berdarah, dia menatap Xiao Yan dengan cara yang gelap saat tangannya memegang tombak panjang dengan erat, doki kuning pucat yang diolesi dengan warna darah menyebar dari tangannya, membungkus seluruh tombaknya di dalamnya, benang energi berwarna darah mengembara tanpa batas di atasnya, seperti banyak ular darah yang sangat kecil. Tombak panjang itu diangkat dan diarahkan ke Xiao Yan di sisi yang berlawanan agak jauh, sudut mulut Bai Cheng tanpa sadar terbelah menjadi senyuman ganas saat dia merasakan energi kuat yang mengalir tanpa henti di dalam tubuhnya, tawanya parau, seperti bilah yang melewati kaca, menyebabkan gendang telinga beberapa orang merasakan sakit yang menusuk. Alis Xiao Yan dirajut tanpa meninggalkan jejak setelah dia dikunci oleh tombak panjang Bai Cheng. Sebagai pihak yang terlibat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa yang pertama pada saat ini berbeda dari sebelumnya. Teknik rahasia semacam ini tampaknya meninggalkan beberapa area yang diinginkan, sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan, matanya, yang menatap Bai Cheng dengan saksama, tiba-tiba menyusut, cahaya berwarna perak di bawah kakinya dengan cepat berkedip dan muncul, mengikuti kilatan cahaya perak, tubuh Xiao Yan langsung menghilang dari tempat aslinya. Saat Xiao Yan menghilang, sosok manusia yang ditutupi oleh cahaya kuning berdarah melintas dan mencapai tempat itu dengan cara seperti hantu, tombak panjang berwarna darah itu seperti petir berwarna merah darah yang muncul tanpa suara sedikit pun, akhirnya, tiba-tiba menembus tanah tempat Xiao Yan berdiri. Pertarungan yang tiba-tiba meletus di dalam arena hanya terjadi dalam hitungan detik, selain sejumlah kecil orang, sebagian besar penonton hanya bisa melihat sesosok manusia mencapai tujuannya dalam sekejap dan tombak panjang berwarna merah darah yang tiba-tiba muncul. Seberapa cepat cukup banyak orang di galeri menonton menelan air liur mereka saat ini saat mereka bergumam karena terkejut, mereka jelas mengerti bahwa jika mereka menerima serangan seperti hantu Bai Cheng lebih awal, kemungkinan mereka hanya akan bisa merasakannya setelah tombak panjang menembus tubuh mereka. Tubuh Xiao Yan muncul lebih dari 10 meter dari tempat tombak berwarna darah itu mendarat di tanah. Wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia menatap Bai Cheng yang muncul di tempat dia sebelumnya. Bai Cheng memegang tombak panjang berwarna merah darah saat dia melakukannya. Setelah menggunakan teknik rahasia itu, tampaknya kekuatan Bai Cheng tidak hanya meningkat pesat, tetapi bahkan kecepatannya juga meningkat. Jika Xiao Yan tidak memiliki kelincahan dou teknik seperti 3000 Lightning Movement, kemungkinan tidak akan mudah untuk menghindari serangan itu sebelumnya. Bang! Bai Cheng mengangkat wajahnya yang gelap dan dingin setelah serangannya meleset, dia menatap Xiao Yan yang tidak jauh saat tangannya tiba-tiba bergetar, segera, tombak panjang itu bergetar dengan kecepatan yang sangat tinggi, ujung tombak terangkat, tanah batu yang ditembus lolos dari penjepitan tombak, beberapa pecahan batu berputar dan melesat ke arah Xiao Yan pada saat itu. Mata Xiao Yan menyipit, dia mundur selangkah dan mengangkat penggaris yang berat itu tinggi-tinggi di atas kepalanya sebelum segera memotongnya. Angin tak terlihat terbentuk di ujung penggaris, melarikan diri dari penggaris sesaat kemudian dan menghantam bebatuan yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi menjadi beberapa bagian. Bubuk batu abu-abu pucat perlahan tersebar ke bawah. Saat bubuk batu jatuh, kilau darah muncul tiba-tiba,
tombak panjang berwarna darah menari dan membentuk banyak bayangan tombak pada saat itu. Setiap bayangan tombak berisi niat membunuh yang tajam yang menembus semua titik fatal di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan merasakan pancaran tombak tajam yang pada dasarnya menyebar ke seluruh tubuhnya, ekspresinya juga sedikit berubah. Lintasan dari penguasa berat yang melambai di tangannya berubah sekali lagi, dari gerakan peretasan yang awalnya kuat hingga kekuatan kusut yang tak henti-hentinya bertabrakan dengan banyak tombak yang bersinar. Ding, ding, percikan terbang ke segala arah saat suara logam bertabrakan terdengar, namun, langkah kaki Xiaoyan dengan cepat mundur setiap kali tombak panjang bertabrakan dengan penguasa yang berat, benang dari garis retakan kecil juga menyebar di tanah yang keras. Bang! Konfrontasi lain antara tombak dan penguasa terjadi. Kaki Xiaoyan diinjak dengan keras dan tanahnya benar-benar retak. Api berwarna hijau melintas di atas penggaris yang berat itu, akhirnya, itu dibawa oleh penguasa berat, yang berisi kekuatan penuh. Xiaoyan saat itu menghantam keras ke arah tombak berwarna darah yang bergerak ke segala arah. Xiaoyan akhirnya tidak terguncang oleh kekuatan dalam tabrakan ini. Gumpalan api berwarna hijau itu seperti binatang buas yang rakus, tombak berwarna darah yang bersentuhan dengannya langsung tertelan. Dengan bantuan api berwarna hijau, penguasa berat itu menghancurkan cahaya tombak berwarna darah yang datang dari segala arah seolah-olah yang terakhir lemah dan rentan, mengikuti cahaya tombak berwarna darah yang dipaksa kembali, sosok manusia yang tersembunyi di baliknya segera muncul di tatapan Xiaoyan. Empat mata bertukar pandangan satu sama lain saat energi itu dimusnahkan, mereka berdua menunjukkan kedinginan yang sedingin es serta niat membunuh. Bloody Ground Eight Split, teriakan gelap dan padat tiba-tiba keluar dari tenggorokan Bai Cheng, saat suaranya terdengar, wajahnya, yang awalnya dipenuhi dengan warna berdarah, langsung berubah menjadi putih pucat. Namun, tombak panjang di tangannya terbungkus oleh energi berwarna darah yang kaya, jejak bau darah menyebar dari tubuh tombak menyebabkan mereka yang menciumnya merasa jijik. Cahaya berwarna darah pada tombak panjang itu ditahan sampai itu menakutkan saat ini, warna darah gelap mewarnai itu sampai tampak seperti terbuat dari darah. Tangan Bai Cheng tiba-tiba gemetar, akhirnya, cahaya merah darah muncul dari ujung tombak di depan. Tak terhitung banyaknya tatapan kaget di galeri tontonan. 8 busur cahaya berwarna darah setidaknya berdiameter 5 kaki ditembakkan menggunakan rute yang sangat aneh. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, seseorang akan menyadari bahwa 8 busur cahaya berwarna darah ini secara kebetulan membentuk bentuk sangkar, benar-benar membungkus di sekitar semua jalan keluar dari orang yang diserang. 8 busur cahaya berwarna darah membawa suara angin berputar saat mereka melewati arena. 8 selokan dalam yang selebar 1 kaki muncul di tanah yang keras kemanapun mereka lewat, fragmen batu melesat ke segala arah, saat debu menyebar, tahap pertempuran yang semula bersih dihancurkan sampai benar-benar berantakan. Debu naik berulang kali, hanya dalam sekejap mata, itu benar-benar melilit posisi Xiaoyan. 8 busur cahaya berwarna darah itu pada dasarnya membawa niat membunuh yang tajam saat mereka menembak dengan keras dan eksplosif ke arah tempat itu pada saat yang bersamaan. Bang! 8 tembakan busur berdarah ke arah tempat Xiaoyan berada, segera, ledakan seperti guntur terdengar dengan keras di arena, fragmen batuan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari debu ke arah galeri pengamatan, menimbulkan kekacauan. Serangan busur berdarah cukup kuat dan kekuatan penghancurnya juga menyebabkan orang sangat terkejut. Serangan semacam ini juga akan sangat merepotkan untuk diblokir oleh Dowling Bintang 7 biasa. Tidak disangka bahwa serangan Bai Cheng akan sekuat ini setelah dia menggunakan teknik rahasia. Banyak tatapan dari platform tinggi membawa beberapa keterkejutan saat mereka mengamati 8 busur berwarna darah dengan kekuatan yang sangat mengejutkan. Serangan dengan kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa dari mereka akan kesulitan menangani. Bloody Ground Eight Split dari Bai Cheng cukup jauh lebih kuat dari sebelumnya, sepertinya orang itu akan kurang beruntung. Yao Sheng yang feminin melirik busur berwarna darah di arena dari platform tinggi saat dia tertawa dingin. Yang terbaik adalah dia dibunuh di tempat. Ekspresi sombong juga muncul di wajah Liu Fei di samping saat dia dengan kejam mengutuk. Liu Qing mengerutkan alisnya. Tatapannya terfokus pada arena di mana debu tersebar di mana-mana. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, "Kalian semua telah meremehkan Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya terus merasa sulit dipahami.
dalam kompetisi besar ini, sepertinya selain memiliki Lin Xiuya sebagai lawan saya, mungkin juga ada Xiao Yan. Kedua orang di sisinya segera menunjukkan wajah tercengang ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak menyangka bahwa evaluasi Liu Qing terhadap Xiao Yan akan setinggi ini. Liu Fei menggumamkan beberapa kalimat dan sangat tidak ingin melihat Liu Qing melihat orang yang sangat tidak disukainya. Namun, dia tidak berani meragukan kata-kata yang terakhir karena prestisenya. Yang bisa dia lakukan hanyalah berulang kali mengutuk Xiao Yan, berharap dia akan dikalahkan dan menjadi lumpuh. Sepertinya tidak ada reaksi. Jangan beritahu aku. Yan Hao sedikit mengernyit, tatapannya menatap tajam ke wilayah penuh debu tempat Xiao Yan berada. 8 busur berdarah yang menyerang itu memang sangat kuat. Jika Xiao Yan ceroboh, dia mungkin benar-benar terluka parah. Tangan halus yang digunakan Han Yue untuk memegang pagar pembatas semakin erat, matanya yang cantik tidak berkedip saat berhenti di arena. Bai Cheng, yang telah menggunakan Bloody Ground Eight Split, sudah habis. Jika Xiao Yan bisa menahan serangan ini, kemenangan pasti akan menjadi miliknya. Jika dia tidak dapat, Lin Xiuya menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa saat dia berbicara dengan lembut. Orang ini memang memiliki cukup banyak kartu tersembunyi. Saat suara Lin Xiuya terdengar, debu yang tersebar di arena akhirnya memudar. Akhirnya, sosok manusia samar-samar muncul dari dalam debu di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tangan Bai Cheng memegang tombak panjang dan berdiri di tempat yang sama, ekspresinya sepucat spray. Teknik rahasianya jauh lebih lemah daripada Skyfire Tree Mysterious Cheng. Xiao Yan terlepas dari apakah itu dalam hal daya tahan, waktu, atau aspek lainnya. Oleh karena itu, setelah dia menunjukkan keterampilan Dou terkuatnya, dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Pada saat ini, dia hanya bisa berdoa agar serangannya bisa sepenuhnya mengalahkan Xiao Yan. Namun, harapannya akhirnya runtuh saat sosok manusia samar-samar muncul di dalam debu. Ini terutama ketika sosok manusia itu masih mengeluarkan suara langkah kaki yang rendah dan dalam saat dia perlahan berjalan keluar, hati Bai Cheng semakin tenggelam saat keputusasaan muncul di wajahnya. Di bawah fokus tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dari galeri pengamatan, sosok manusia itu perlahan melangkah keluar dari wilayah yang dipenuhi debu. Dengan segera, suhu seluruh stadion menjadi panas. Ketika semua orang melihat penampilan aneh dari sosok manusia yang muncul, kejutan muncul bersamanya. Sesosok manusia perlahan keluar dari area yang dipenuhi debu. Api berwarna hijau yang mencolok adalah hal pertama yang muncul saat panas yang tidak biasa menutupi stadion. Sosok manusia yang muncul pada dasarnya terbungkus dalam api berwarna hijau. Setelah diperiksa lebih dekat, wajah sosok manusia di dalam api itu benar-benar kabur. Namun, dari garis besar sosok itu, orang masih bisa mengidentifikasi bahwa orang di dalam nyala api itu adalah Xiao Yan. Nyala api berwarna hijau pada saat ini jauh lebih kaya dan lebih ganas dibandingkan dengan ketika Xiao Yan telah menampilkannya selama contoh lainnya. Nyala api menggeliat. Jika seseorang memiliki mata yang tajam, maka seseorang akan dapat menemukan bahwa nyala api berwarna hijau tampaknya telah diaglomerasi menjadi baju besi api hijau yang sangat keras di tubuh Xiao Yan. Setiap serangan akan berubah menjadi ketiadaan di bawah suhu yang sangat panas ini. Langkah kaki orang lapis baja api besar itu rendah dan dalam saat dia perlahan berjalan keluar dari area yang penuh debu, udara secara bertahap terdistorsi mengikuti gerakan langkah kakinya. Seluruh stadion hening saat mereka memandangi orang lapis baja api hijau besar yang muncul di hadapan mereka. Meskipun mereka tidak yakin tentang apa yang telah terjadi, aura Xiao Yan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun mereka berjauhan, orang-orang di galeri tontonan masih merasakan gelombang panas yang menyapu. Sulit membayangkan seberapa tinggi suhunya yang harus dihadapi seseorang jika bertabrakan dengan api itu. Apakah ini api surgawi dari anak kecil ini? Mata tua dari Penatua Su berkedip saat dia duduk di bagian juri. Itu lama kemudian sebelum dia bergumam kaget. Sungguh tak terduga bahwa dia benar-benar mampu mengendalikan api surgawi dengan sangat terampil di usia yang begitu muda. Benar-benar luar biasa. Meskipun api surgawi dianggap langka, Su Qian secara alami memahaminya dengan cukup baik mengingat pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, dia juga dengan jelas memahami betapa sombong dan tidaknya perilaku api surgawi, mencoba menjinakkannya sama sulitnya dengan naik ke surga. Selain itu, bahkan setelah seseorang menjinakkannya,
Itu adalah hal lain untuk mengontrolnya seolah-olah itu adalah tangan sendiri. Jika seseorang tidak melakukannya dengan benar, serangan balik mungkin terjadi, namun, nyala api yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini adalah nyala api yang terkondensasi hingga batasnya sebelum akhirnya ditekan sampai berubah menjadi bentuk baju besi. Metode semacam ini memiliki persyaratan yang keras terhadap tingkat kendali seseorang. Dia benar-benar tidak menyangka Xiao Yan akan bisa melakukan prestasi seperti itu pada usia ini. Su Qian pernah berteman dengan banyak alkemis yang keterampilan pemurniannya luar biasa. Meskipun semua api yang mereka gunakan memiliki latar belakang yang luar biasa, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan api surgawi, yang sebenarnya, selain itu, tingkat kendali mereka atas nyala api tidak melebihi Xiao Yan. Harus diketahui bahwa kontrol api surgawi setidaknya 10 kali lebih sulit dibandingkan dengan api lainnya. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini adalah Grandmaster Alkemis terkenal di benua itu. Xiao Yan, di sisi lain, masih hanyalah seorang anak kecil biasa yang tidak dikenal saat ini, meski memiliki bakat yang cukup hebat. Koagulasi api menjadi baju besi, ini bisa dianggap sebagai metode pengendalian nyala api tingkat tinggi bahkan dalam teknik pengendalian api, khusus dari Departemen Alkemis, tingkat kontrol api yang keras yang dibutuhkan benda ini cukup untuk menyebabkan sebagian besar alkemis tidak dapat mengejarnya. Tentu saja, koagulasi api menjadi baju besi ini bukanlah sesuatu yang Xiao Yan baru saja pahami setelah sebuah ide tiba-tiba menghantamnya. Ini hanyalah proses yang sangat sederhana yang mirip dengan Doki Armor dari Dadoshi, hanya saja tingkat kekerasan dari jenis armor yang diaglomerasi dari nyala api sebagian besar ditentukan oleh kontrol nyala pengguna dan kekuatan esensi api, karena Xiao Yan memiliki kekuatan spiritual yang kuat yang bahkan menyebabkan Yao Lao tercengang. Secara alami tidak ada masalah dengan kemampuan kendalinya, adapun esensi api lain apa yang bahkan lebih ganas daripada api surgawi. Oleh karena itu, kekuatan pertahanan dari baju besi api ini, yang terkoagulasi dari api inti teratai hijau, kemungkinan akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya di peron tinggi memperlihatkan wajah-wajah tercengang saat mereka memandangi orang berlapis baja api hijau besar di arena. Pada saat ini, mereka merasa agak sulit untuk ditangani bahkan mengingat kekuatan mereka berdua. Api hijau yang menutupi armor itu tidak diragukan lagi adalah api yang sangat menakutkan. Meskipun mereka tidak pernah secara pribadi melakukan kontak dengannya, mereka masih dapat merasakan bahwa kemungkinan besar mereka akan berada dalam masalah besar jika mereka menyentuhnya. Karena seseorang tidak dapat menyentuhnya, seseorang hanya dapat menggunakan serangan Doki, namun, hanya dengan melakukan itu kemungkinan akan mengalami kesulitan mendapatkan banyak efek pada cangkang kura-kura seperti baju besi ini. Ini bisa dilihat dari Bloody Ground Edge Split yang kuat yang telah ditampilkan Bai Cheng sebelumnya karena tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan muncul pada baju besi. Benda ini memiliki kekuatan pertahanan yang akan membuat seseorang terpana. Seseorang bisa begitu saja mengatakan bahwa sekarang Xiao Yan memiliki baju besi api hijau ini, yang tidak dapat disentuh secara fisik, namun memiliki kekuatan pertahanan untuk bertarung. Kemampuan bertarungnya telah meningkat pesat. Ini karena bahkan Liu Qing dan yang lainnya tidak dapat memikirkan metode apapun untuk menghadapinya dalam waktu singkat ketika dihadapkan dengan pertahanan tangguh semacam ini. Orang besar berlapis api hijau di arena tiba-tiba bergetar sedikit sementara seluruh stadion turun ke dalam keheningan, nyala api perlahan menghilang, dan armor berwarna hijau yang bersembunyi di bawah nyala api juga dengan cepat menghilang. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Sekali lagi mengungkapkan Xiao Yan pada tatapan semua orang. Pakaian Xiao Yan tampak sedikit compang-camping saat ini, wajahnya juga pucat, namun, matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan kejutan menyenangkan yang sulit disembunyikan. Dia hanya bertindak sesuka hati sebelumnya, tidak disangka bahwa dia benar-benar mampu menekan api inti teratai hijau, sampai berubah menjadi bentuk baju besi. Selain itu, kekuatan pertahanan baju besi api hijau ini jauh melebihi ekspektasinya. Hal ini pada dasarnya bisa dikatakan memberinya kekuatan pertahanan absolut. Namun, koagulasi baju besi api sangat menghabiskan Doki dan kekuatan spiritualnya. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, dia hanya bisa mempertahankannya kurang dari 5 menit. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa baju besi api ini seperti lubang tanpa dasar yang menelan Doki dan kekuatan spiritual.
Namun, itu bisa dianggap kesenangan yang tidak terduga. Seharusnya dapat memiliki efek unik dalam melindungi hidup saya pada saat-saat kritis. Senyum puas muncul di wajah putih pucat Xiao Yan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Bai Cheng yang berwajah putih. Yang memegang tombak panjang di tangannya, senyum Xiao Yan berangsur-angsur menjadi dingin. Cengkeramannya pada penguasa Suan berat di tangannya tiba-tiba mengencang. Selama serangan sebelumnya, Xiao Yan jelas bisa merasakan bahwa pihak lain benar-benar bermaksud untuk melakukan pukulan mematikan, meskipun dia akan dapat menampilkan gerakan 3000 petir pada saat terakhir untuk menghindari serangan itu. Bahkan jika dia tidak bisa mengentalkan baju besi api, niat membunuh orang ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi sangat dingin. Sudut mulut Bai Cheng bergerak-gerak sedikit saat dia merasakan dinginnya gelap di wajah Xiao Yan. Sepasang matanya masih ganas dan kejam saat dia mengumpulkan Douqi yang tersisa di tubuhnya. Douqi dalam tubuh Xiao Yan mengikuti rute metode Qi-nya saat beredar dengan cepat. Setelah itu, tanpa henti menyerap energi alam di sekitarnya. Saat ini, Flame Mantra hanya berada di tingkat Suan Tengah, namun, kecepatannya menyerap energi dan membuat Douqi adalah sesuatu yang bahkan metode Suan Qi tinggi lebih rendah darinya. Selain itu, dengan mengoordinasikan penyempurnaan dengan api inti teratai hijau, tingkat pemulihan Douqi dalam tubuh Xiao Yan kemungkinan adalah sesuatu yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun dalam kelas yang sama. Hanya jika ada celah besar antara kekuatan mereka, perbedaan mungkin terjadi. Saat mereka berdua saling berhadapan sekali lagi, atmosfer di dalam arena kembali menjadi tegang dengan perasaan pisau terhunus. Mengaung, raungan rendah keluar dari tenggorokan Bai Cheng. Matanya mengandung sisa-sisa darah kemerahan dari sebelumnya saat tangannya mengencangkan cengkeramannya pada tombak panjang. Sesaat kemudian, tubuhnya condong ke depan, tangannya tiba-tiba menghantam gagang tombak dengan keras. Segera, tombak panjang berwarna darah itu melayang melintasi langit seperti cahaya berdarah yang mirip dengan warna matahari terbenam, membawa suara tajam angin kencang saat melesat secara eksplosif ke arah kepala Xiao Yan. Tombak panjang berwarna darah itu dengan cepat diperbesar di mata hitam pekat itu, tepat saat hendak masuk dalam radius 10 meter Xiao Yan, yang terakhir tiba-tiba menginjak tanah. Segera, nyala api berwarna hijau yang sangat dalam ditembakkan secara eksplosif dari jarinya. Kecepatan nyala api hijau tidak cepat, namun, kekuatannya menyebabkan wajah seseorang terkejut. Ujung tombak berwarna darah baru saja bertabrakan dengannya ketika ujung tombak yang terbuat dari logam dengan cepat berubah menjadi bentuk cair di depan mata semua orang. Ini melepaskan suara cici saat jatuh ke tanah, meninggalkan kesan kecil di tanah. Tombak mengikuti segera setelah ujung tombak berubah menjadi logam cair sebelum akhirnya sisa tombaknya. Akibatnya, tombak panjang yang terbuat dari logam dibakar oleh nyala api berwarna hijau yang tampak biasa-biasa saja, dan akhirnya berubah menjadi kolam logam cair di bawah tatapan semua orang. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang merasakan kedinginan di tubuh mereka. Bukankah itu akan mengakibatkan mereka bahkan tidak bisa meninggalkan abu mereka jika mereka menyentuh nyala api ini? Bai Cheng tumpul saat dia melihat tombak panjang yang telah sepenuhnya berubah menjadi logam cair kurang dari 3 meter dari wajah Xiao Yan. Tubuhnya segera mulai bergetar. Dia sudah menunjukkan semua taktiknya, tapi akhirnya bajingan di seberangnya masih tidak jatuh. Mata Bai Cheng menatap tajam ke arah Xiao Yan, ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa mata yang terakhir gelap, mata dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh, merinding tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Teror sekali lagi membusuk dari dalam hatinya. Bajingan ini ingin membunuhku. Pikiran yang mengejutkan melintas di dalam hatinya. Bai Cheng buru-buru mengangkat tangannya untuk berteriak bahwa dia mengaku kalah. Namun, saat tangannya bergerak, kaki Xiao Yan dengan lembut menginjak, raungan menggelegar rendah dan dalam terdengar di arena. Segera, semua orang bisa merasakan kilatan cahaya perak di mata mereka sebelum sosok manusia berwarna hitam muncul di depan Bai Cheng. Karena kamu ingin membunuhku, tentu saja aku harus membalas perasaan itu juga. Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum saat dia menatap wajah ketakutan yang berada dalam jarak dekat. Seorang wanita kejam menembak ke mata Bai Cheng, seperti mata iblis. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba berhenti, seluruh tubuhnya setengah inci dari tanah saat tubuhnya mengambil bentuk berputar di udara. Kelima jarinya mengepal erat saat dia meminjam kekuatan berputar tubuhnya dan menyerang tiba-tiba sambil membawa ledakan sonik yang rendah dan dalam. Ledakan oktan.
Tangisan yang gelap dan dingin menyebabkan tubuh Bai Cheng menjadi kaku seketika, tinju yang dibungkus oleh kekuatan ganas yang tak tertandingi dengan cepat diperbesar di matanya. Bang! Suara teredam rendah dan dalam tiba-tiba bergema. Seluruh penonton menatap Bai Cheng, yang seperti karung pasir, saat dia diseret ke tanah, dia membentuk bekas luka dangkal yang panjangnya beberapa lusin meter di tanah yang keras sebelum dia meluncur keluar dari arena dan bertabrakan dengan dinding. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Setelah itu, semua orang menoleh dan menatap pemuda berjubah hitam yang telah mempertahankan pendiriannya telah melakukan pukulan, rasa dingin yang tiba-tiba keluar dari tulang. Seluruh stadion terdiam saat semua orang memandang Bai Cheng yang telah bertabrakan dengan keras ke dinding. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Cukup banyak orang yang bisa merasakan tingkat keganasan di balik pukulan Xiao Yan sebelumnya meski jaraknya sangat jauh. Mereka tidak berani membayangkan apakah mereka masih bisa mempertahankan nyawa kecil mereka jika pukulan itu terhubung dengan kuat dengan tubuh mereka. Xiao Yan perlahan menegakkan tubuhnya di dalam arena, tinjunya yang terkepal erat bergetar sedikit saat tetesan darah mengikuti ujung jarinya dan menetes ke bawah. Meski serangan sebelumnya memang ganas, itu juga menyebabkan tinjunya merasakan sakit setelah diguncang oleh kekuatan terbalik. Namun, ini tidak diragukan lagi berkali-kali lebih baik dibandingkan dengan 90% kekuatan yang harus ditanggung Bai Cheng. Xiao Yan mengangkat kepalanya, tatapannya menyapu berbagai ekspresi semua orang di platform tinggi. Setelah mengeluarkan batuk lembut, dia mengalihkan pandangannya ke arah Su Qian di kursi hakim. Su Qian melirik Bai Cheng di bawah, yang tidak ada yang tahu hidup atau mati. Setelah merasakan tatapan Xiao Yan yang telah melesat, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah menerima pukulan berat seperti itu, kemungkinan Bai Cheng akan mengalami cedera yang akan sulit untuk disembuhkan sepenuhnya bahkan jika dia cukup beruntung untuk mempertahankan nyawa kecilnya kali ini. Su Qian tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Bagaimanapun, semua serangan yang digunakan Bai Cheng terhadap Xiao Yan sebelumnya pada dasarnya semua adalah gerakan yang fatal. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena memiliki akhir seperti itu. Su Qian bertukar tatapan dengan beberapa sesepuh di sampingnya sebelum melambai ke beberapa instruktur yang menjaga keamanan di dalam arena. Segera, dua orang melintas ke depan. Mereka mengambil Bai Cheng, yang terbaring di tanah tanpa bergerak, dan membawanya pergi. Batuk Xiao Yan memenangkan pertandingan ini. Mata Su Qian menatap Xiao Yan di arena. Segera, suaranya menjadi lebih dalam saat dia berbicara. Namun, saya harap semua orang tidak menggunakan serangan seberat itu di pertandingan berikutnya. Mereka yang taktiknya berlebihan akan dicabut kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kata-kata Su Qian jelas berisi peringatan. Lagi pula, para siswa yang bisa memasuki peringkat kuat, pada dasarnya termasuk dalam peringkat teratas di Akademi Dalam. Akan sangat rugi jika terjadi sesuatu pada siswa dengan bakat seperti itu, apalagi beberapa siswa memiliki latar belakang yang cukup kuat. Meskipun latar belakang ini tidak memiliki banyak efek jera di dalam akademi, faksi di belakang mereka pasti tidak akan senang jika sesuatu terjadi pada siswa di dalam akademi ini. Pada saat itu, akan merepotkan jika mereka lari ke Akademi Dalam sambil menangis dan berteriak. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, jari-jarinya menekan dengan lembut ke tanah saat tubuhnya bergegas ke platform tinggi. Setelah itu, dia mengabaikan banyak tatapan dari sekitarnya dan mendarat di kursinya. Sungguh orang yang tidak berguna, dia sebenarnya tidak dapat mengalahkan Xiao Yan bahkan seperti ini. Liu Fei segera mendengus dingin dan dengan lembut mengutuk ketidakmampuan Bai Cheng untuk mengeluarkan Xiao Yan saat dia menatapnya kembali ke tempat duduknya tanpa terlihat mengalami luka serius. Yao Sheng, lebih baik kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri jika bertemu dengannya. Setelah mengutuk, Liu Fei menoleh dan berbicara dengan Yao Sheng di sisinya yang sedang menatap Xiao Yan. Yao Sheng sedikit terkejut, ekspresinya awalnya sedikit tidak wajar sebelum dia segera memberikan senyum sinis saat dia mengangguk dan berkata, Fei Anda dapat yakin bahwa selama saya bisa bertemu dengannya, saya pasti akan mencari keadilan untuk Anda. Kamu seharusnya tidak meremehkan Xiao Yan, jika tidak, Anda juga akan berakhir seperti Bai Cheng, kala ketika dia tidak mengharapkannya. Armor api berwarna hijau yang Xiao Yan tunjukkan sebelumnya memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengejutkan. Liu Qing mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Yao Sheng tersenyum dan mengangguk,
Namun, masih ada rasa dingin yang gelap dan penghinaan di antara alisnya. Xiao Yan GG, kamu baik-baik saja. Sun Er memegang tangan Xiao Yan dan bertanya dengan sikap prihatin. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa nafas yang terakhir agak kasar dan berat, jelas kekuatannya telah habis dalam pertempuran sebelumnya. Saya baik-baik saja, hanya saja baju besi api terlalu banyak menghabiskan Doki, aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Xiao Yan mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya saat dia tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Mata cantik Sun Er mengamati wajah Xiao Yan, hanya untuk menghela nafas lega ketika dia melihat kemerahan halus yang secara bertahap melonjak di atasnya. Pandangannya beralih ke pertandingan berikutnya yang baru saja dimulai dan dengan lembut berkata, sungguh tak terduga bahwa Bai Cheng benar-benar menggunakan taktik seperti itu. Bloody Ground 8 Split, itu sepertinya adalah teknik Middle Swan Do. Betul sekali, selain itu teknik rahasia yang meningkatkan kekuatannya bukanlah teknik biasa. Benar-benar di luar dugaan saya bahwa dia memiliki sesuatu seperti itu. Xiao Yan mendecakkan bibirnya dan berkata, Bai Cheng dan Bai San memang memiliki beberapa latar belakang, klan mereka mungkin tidak terlalu menonjol di seluruh benua Doki, tetapi mereka dapat dianggap sebagai faksi lapis kedua. Jika seseorang hanya mendiskusikan kekuatan, bahkan 3 klan besar kekaisaran magia sedikit lebih rendah dari mereka. Menurutku teknik rahasia ini adalah sesuatu yang secara diam-diam diteruskan dalam klan mereka. Sun Er tersenyum saat berbicara. Xiao Yan mengangguk sedikit, karena aturan khusus, tidak peduli apapun latar belakang yang dimiliki seseorang, itu tidak akan memberikan rasa superioritas untuk orang itu di dalam akademi dalam. Oleh karena itu, mungkin saja fraksi di balik orang secara acak yang dipilih bisa menjadi sangat hebat. Dari kelihatannya, aku sendiri mungkin termasuk orang yang dianggap paling lemah karena aku sendirian, kan? Xiao Yan tiba-tiba tertawa getir saat dia mengejek dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia tidak memiliki banyak latar belakang. Tidak hanya klan Xiao tidak memiliki banyak kekuatan di dalam kekaisaran magia, tetapi juga dikejar dan dibunuh sampai hanya sedikit orang yang tersisa karena telah menyinggung Mystic Cloud Sect. Dukungan satu-satunya adalah dirinya sendiri. Xiao Yan GG sendiri jauh lebih efektif daripada faksi lainnya. Seorang alkemis tingkat 5 akan disambut dengan senyuman bahkan jika pihak lain adalah seorang elit Do Huang. Siapa yang berani mengatakan bahwa kamu lemah karena kamu sendirian? Tangan Sun Er yang indah dan lembut dengan lembut memegang telapak tangan Xiao Yan saat dia menjawab dengan senyum lembut yang lembut. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini dan segera tertawa terbahak-bahak dengan cara yang riang. Dia sebenarnya telah melupakan identitas terpentingnya. Saat telapak tangannya menepuk kepala Sun Er, dengan bercanda dia berkata, namun, meskipun aku adalah alkemis tingkat 5, sepertinya aku bukan apa-apa di mata faksi di belakang Sun Er. Tapi Xiao Yan GG masih muda, belum ada banyak alkemis tingkat 5 pada usia seperti itu di benua itu. Sun Er tersenyum saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum, dia menyilangkan kaki di kursi yang luas dan perlahan menutup matanya, pikirannya tenggelam dan menyusup ke dalam tubuhnya, menyesuaikan kondisi agak lelah yang disebabkan oleh kelelahan yang berlebihan. Sun Er diam-diam menatap wajah tenang Xiao Yan, dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya, Xiao Yan GG, saya percaya bahwa Anda akan menjadi orang yang benar-benar kuat saat kita bertemu lagi. Masih ada aliran pertarungan tanpa akhir setelah Xiao Yan, bahkan tingkat keganasannya bahkan melampaui pertarungan antara Xiao Yan dan Bai Cheng sebelumnya. Selama waktu ini, cukup banyak orang di 10 besar, peringkat kuat, telah menunjukkan diri mereka sendiri. Kekuatan kuat semacam itu menyebabkan seruan terdengar berulang kali di stadion. Akhirnya giliran Wu Hao yang tampil setelah kompetisi berlangsung hingga separuh jalan. Dibandingkan dengan beberapa pertarungan seru sebelumnya, kemenangan orang ini cukup santai. Kekuatan satu bintang Dowling mungkin melampaui Wu Hao, tetapi pengalaman bertarungnya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang terakhir. Oleh karena itu, pertarungan hanya berlangsung kurang dari 10 menit sebelum satu bintang Dowling memiliki celah yang ditangkap oleh Wu Hao karena kecerobohannya. Dia dikalahkan dalam satu pukulan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menatap wajah Wu Hao yang dipenuhi dengan kurangnya kenikmatan saat yang terakhir kembali ke platform tinggi. Orang ini masih belum puas setelah memenangkan putaran dengan mudah.
apakah orang ini akan bahagia hanya jika dia menjadi sangat kelelahan seperti saya? Nomor 37. Jumlah yang tiba-tiba terdengar di stadion segera menyebabkan seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah menjadi tumpul untuk sesaat, banyak tatapan tiba-tiba berbalik sebelum akhirnya berhenti pada pria jangkung dan besar dengan wajah sedalam air. Pria itu duduk dengan tenang, tampaknya merasakan fokus dari semua tatapan di sekitarnya. Dia perlahan membuka matanya dan aura tirani yang tajam tiba-tiba melonjak seperti kebangkitan seekor ular yang telah hibernasi. Tombak-tombak Liu Qing. Sejak tahun itu ketika dia dikalahkan oleh tangan Lin Xiuya, pria yang tampak kejam dan perkasa ini tidak pernah kalah sedikit pun di Akademi Dalam. Rekor lusinan kemenangan terus-menerus di dalam arena pertarungan menyebabkan jumlah siswa yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Liu Qing berdiri dan perlahan berjalan ke depan, saat langkah kakinya bergerak. Aura tirani di tubuhnya semakin kuat, beberapa orang kuat yang mencondongkan tubuh lebih dekat, bahkan merasakan napas mereka menjadi kasar dan berat. Mata Liu Fei mengungkapkan beberapa pemujaan saat dia menatap punggung berat yang menjadi fokus perhatian dari seluruh tempat di depannya. Sejak dia masih kecil, dia belum pernah melihat Liu Qing mengaku kalah dari lawan manapun, bahkan orang-orang dengan bakat luar biasa seperti Lin Xiuya hanya akan membuatnya sedikit khawatir. Tentu saja, dia secara otomatis mengecualikan Ziyan dalam hal ini. Itu karena gadis kecil itu tidak bisa diklasifikasikan sebagai normal. Liu Fei tiba-tiba melirik Xiao Yan dari jarak yang dekat saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya. Sudut mulutnya terangkat menjadi busur sarkastik, tidak peduli seberapa tinggi kamu melompat, kamu hanyalah badut yang melompat di mata sepupu tua. Xiao Yan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Fei di dalam hatinya, bahkan jika dia tahu, sepertinya dia tidak akan peduli. Setiap kata yang diucapkan adalah penjelasan yang pucat, hanya dengan menghemat secara menyeluruh akan ada hasil yang efektif. Xiao Yan bersandar di kursinya, tatapannya berhenti pada Liu Qing yang perlahan berjalan ke depan. Jika seseorang tidak menyebutkan hal lain, Xiao Yan memandang pria ini dengan sangat serius, seorang tiran yang tak tertandingi. Ini adalah deskripsi terbaik untuknya. Dalam hatinya Xiao Yan berpikir bahwa jika Liu Qing diberi waktu untuk tumbuh, kemungkinan besar tidak ada yang akan setuju bahwa dia memiliki kualifikasi dan bakat untuk menjadi raksasa yang akan mengguncang benua Douqi di masa depan. Bang! Liu Qing datang ke sisi pagar pembatas sebelum menginjakkan kakinya di tanah, tubuhnya seperti pagoda logam karena tiba-tiba jatuh dari langit sebelum mendarat dengan keras di tanah. Dampaknya sangat bagus di mata semua orang. Tanah keras di tempat dia mendarat hancur menjadi tumpukan bubuk. Garis retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar. Liu Qing berdiri tegak dan memeluk dadanya dengan lengannya. Di bawah sinar matahari, tombak hitam tua yang berat di punggungnya memantulkan cahaya dingin yang pekat. Dengan pakaian ini, bersama dengan aura tiran itu, sepertinya orang yang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat akan kalah bahkan sebelum bertarung. Xiao Yan tertawa pelan saat dia melihat Liu Qing di arena menekan orang lain dengan auranya. Niat bertarung panas yang berapi-api perlahan melonjak di dalam matanya yang hitam pekat. Di antara orang-orang dari kelompok usianya, kemungkinan hanya Lin Xiuya dan Liu Qing yang benar-benar akan membuatnya membentuk ketakutan dan kesungguhan di dalam hatinya. Dia memang bukan lawan yang buruk. Seluruh stadion benar-benar sunyi saat mereka melihat Liu Qing yang berdiri tegak seperti tongkat tombak di arena. Situasi ini adalah sesuatu yang bahkan Ziyan tidak nikmati ketika dia muncul sebelumnya. Meskipun dia mungkin kursi nomor 1 sebenarnya di peringkat kuat, reputasinya di Akademi Dalam tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya karena dia jarang mengekspos dirinya sendiri. Liu Qing diam-diam berdiri di arena, dia mengabaikan berbagai tatapan di sekitarnya, matanya tetap tertutup saat tangannya memeluk dadanya, menunggu lawannya muncul. Sosok manusia berwarna biru pucat tiba-tiba muncul di atas panggung di bawah fokus semua orang. Orang yang tampil adalah seorang pemuda dengan pakaian biru. Dia berusia sekitar 24 hingga 25 tahun dan wajahnya bisa dianggap tampan. Namun, wajahnya saat ini dipenuhi dengan kepahitan. Selain beberapa orang yang dapat dihitung dalam Akademi Dalam ini, kemungkinan orang lain yang memilih Liu Qing sebagai lawan mereka juga akan menjadi seperti ini. Biasanya, dengan bertemu Liu Qing di babak pertama pengundian, seseorang dapat dikatakan telah kehilangan kesempatan untuk masuk 10 besar.
Kekuatan pemuda berpakaian biru ini juga tidak lemah karena dia berada di peringkat tengah, peringkat kuat, namun, peluang kemenangannya melawan Liu Qing, yang memiliki setengah kakinya di kelas Dowang, pada dasarnya sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Tidak hanya para siswa di luar arena yang secara jelas menyadari fakta ini, tetapi bahkan pemuda berpakaian biru itu sendiri juga tahu bahwa sangat mungkin dia akan kalah dalam pertandingan ini. Semua pesaing telah tiba. Biarkan pertandingan dimulai. Su Kaiyan menatap kedua orang yang saling berhadapan di arena saat dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan lemah. Mengikuti suara-suara Su Qian, tatapan semua orang langsung menjadi merah menyala, semua tatapan dipenuhi dengan antisipasi. Meskipun pria muda berpakaian biru tidak memiliki banyak harapan untuk menang, dia masih seorang ahli yang bisa mendapat peringkat di peringkat kuat, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Dia masih memiliki ketabahan mental, oleh karena itu, setelah Su Qian mengumumkan dimulainya pertandingan, dia perlahan-lahan menekan kepanikan di dalam hatinya, tatapannya dengan serius memperhatikan Liu Qing di sisi yang berlawanan. Dengan goyangan tangannya, pedang panjang berwarna biru pucat muncul, tubuh pedang memiliki garis berair samar yang aneh di atasnya, garis-garis berair tampak bergerak setiap kali berguncang, memberikan tampilan yang aneh. Dengan pedang panjang di tangannya, aura pemuda berpakaian biru itu menjadi jauh lebih nyata, gelombang doki biru pucat dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya, akhirnya, pedang itu bergerak di sepanjang lengannya, dan membungkus pedang panjang di dalamnya. Dalam sekejap, pedang panjang mengeluarkan suara samar gelombang laut yang bergulung. Tampaknya telah merasakan aura pihak lain yang secara bertahap diaglomerasi, Liu Qing akhirnya membuka matanya perlahan dan menyapu mereka dengan acuh tak acuh ke pihak lain. Dia mengangguk sedikit, untungnya, keberanian pihak lain tidak serendah yang dia duga. Senior Liu Qing, Lan Yan akan meminta bimbingan Anda. Pemuda berpakaian biru itu mengarahkan pedang panjang itu langsung ke Liu Qing saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Liu Qing memiringkan kepalanya sedikit, tubuhnya bergetar sedikit saat gelombang suara retakan tulang segera terdengar di dalam tubuhnya, kedua tangannya terentang sama, telapak tangannya lebih besar dari tangan orang biasa, mereka meringkuk perlahan, seperti cakar yang tajam. Kedua tangan itu mencakar secara bergantian di depannya. Beberapa serangan tak terlihat melintas di udara sebelum akhirnya menghantam tanah, meninggalkan bekas luka yang dangkal. Murid Xiaoyan, yang mengamati Liu Qing dari platform tinggi, sedikit melebar, dia menyadari bahwa Liu Qing telah bertindak secara acak sebelumnya, dan bahkan tidak menggunakan satu benang pun dari doki, dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya sebelumnya. Tubuh fisik orang ini sebenarnya juga sekuat ini, dia memang lawan yang kuat. Xiaoyan menghela nafas pelan. Kesulitan mengendalikan tubuh fisik jauh lebih sulit daripada melatih doki. Jika Xiaoyan tidak menggunakan banyak bahan obat untuk menambah kekuatan tubuhnya, kemungkinan dia akan kesulitan memiliki kekuatan fisiknya saat ini. Namun, saat ini, kekuatan fisik yang diperlihatkan Liu Qing tampaknya tidak lebih lemah dari miliknya. Saat Xiaoyan berseru, pemuda di arena itu, yang disebut Lan Yan, memimpin serangan. Kekuatannya juga tidak lemah. Dari bagaimana Xiaoyan melihatnya, tampaknya dia setidaknya memiliki kekuatan bintang Dongling. Pada level ini, seseorang akan termasuk di antara yang teratas bahkan di dalam akademi dalam. Saat ini, dia menerkam dengan seluruh kekuatannya saat doki yang kuat melonjak di atas tubuhnya seperti gelombang laut. Selain itu, sedikit suara ombak yang bergulung perlahan menyebar dan ditransmisikan ke telinga semua orang. Lan Yan jelas tahu betapa merepotkannya lawannya. Oleh karena itu, dia tidak menahan apapun sejak awal, doki dan kecepatannya dilepaskan hingga batasnya saat tubuhnya bergerak. Lan Yan itu melintas dan melintasi jarak pendek puluhan meter dalam sekejap, pedang panjang di tangannya dibungkus dengan doki berwarna biru yang kaya, itu membawa udara lembab saat itu dengan keras menembus ke arah Liu Qing, cahaya pedang yang tajam tampak sangat padat dan dingin setelah terkontaminasi oleh kabut. Tiga duri hiu. Teriakan rendah keluar dari tenggorokan Lan Yan, cahaya berwarna biru tiba-tiba melonjak, dan kepala tajam yang samar muncul, mulutnya yang sangat besar memiliki bau amis yang membawa sedikit kelembapan saat menyerbu secara eksplosif ke arah Liu Qing. Serangan dari Lan Yan ini pada dasarnya adalah serangan terkuat yang bisa dia tampilkan dalam waktu singkat, meskipun afinitas air tidak berspesialisasi dalam serangan. Dengan koordinasi doki yang begitu kuat,
ia mampu menciptakan kekuatan destruktif peluru terlepas dari seberapa lembut air itu diketahui. Saat pedang panjang Lanyan menembus, seluruh arena tertutupi udara lembab. Dua kelompok batang air kecil bahkan terbentuk di bawah kakinya. Ekspresi Liu Qing masih tidak banyak berubah meskipun menghadapi serangan Lanyan yang sangat ganas ini, matanya menatap tajam ke arah pedang panjang yang dengan cepat membesar di matanya, namun, tangannya perlahan melengkung menjadi busur yang sangat aneh. Hei, jarak serangan tertutup dalam sekejap mata, Lanyan menjerit pelan saat pedang panjang di tangannya menembus, cahaya berwarna biru tiba-tiba diaglomerasi menjadi bentuk hiu yang ganas, ia melebarkan mulut buasnya, dan menggigit kepala Liu Qing. Liu Qing menatap cahaya pedang hiu yang ganas yang menyerbu secara eksplosif dengan cara yang acuh tak acuh, warna emas pucat tiba-tiba melonjak ke tangannya yang berbentuk cakar melengkung, tangan kanannya tiba-tiba terulur, dan bertabrakan dengan pedang hiu ganas yang bersinar seperti kilat. Saat keduanya bertabrakan, cakar tangan Liu Qing berubah menjadi busur yang aneh, jari-jarinya menekuk dan menggulung dan tiba-tiba terpotong dengan keras, benang cahaya pedang ganas itu terjepit dengan kuat di antara jari-jarinya. Istirahat, teriakan keras dipancarkan, cahaya keemasan pucat melonjak di telapak tangan Liu Qing, dan cahaya pedang itu segera dihancurkan sampai runtuh dan menghilang. Sua, ketika cahaya pedang pertama rusak, ekspresi Lanyan segera berubah, dia buru-buru menjabat tangannya dan lebih dari dua pedang bersinar secara eksplosif, kedua pedang bersinar masih berbentuk hiu tetapi kekuatan mereka semakin kuat, sehingga cahaya pedang ketiga tiga kali lebih kuat dari yang pertama. Teknik Do semacam ini di mana setiap pukulan semakin kuat dari yang sebelumnya kemungkinan besar tidak akan menjadi satu dengan peringkat rendah. Great Rift Coffin Splitting Claw. Liu Qing menyipitkan matanya, tangannya yang melengkung menjadi busur aneh tiba-tiba keluar, saat kedua tangan yang seperti cakar itu berputar dengan aneh, mereka sekali lagi memegang dengan kuat dua pedang yang bersinar dan segera menghancurkannya. Tiga pedang hiu yang bersinar yang cukup untuk mengalahkan bintang 4 biasa Dowling dipatahkan oleh Liu Qing dengan cara yang begitu mudah, bahkan dengan ketabahan mental Lanyan, dia langsung tercengang. Jenis pertandingan ini pada dasarnya adalah salah satu dari kelas yang sama sekali berbeda. Pertandingan sudah berakhir, saat Lanyan menjadi tercengang, suara samar tiba-tiba keluar dari mulut Liu Qing, semua pori-pori bekas berdiri tegak saat merasakan angin langsung bergerak mendekati tubuhnya. Liu Qing dengan perlahan mendorong ke depan saat aura ganas yang tak tertandingi melonjak keluar, benar-benar menghancurkan Doqi yang melindungi tubuh Lanyan. Grok, wajah Lanyan menjadi putih, seteguk darah segar dimuntahkan, tubuhnya terseret di tanah, dan dengan keras terlempar keluar dari arena. Arena itu benar-benar sunyi saat semua orang menatap Lanyan yang meludahkan darah dan berguling keluar dari arena. Berbagai suara orang yang menghirup udara dingin muncul, banyak orang hanya melihat bahwa serangan Lanyan sebelumnya telah selesai melilit Liu Qing, sungguh tak terduga bahwa dalam sekejap mata, serangan tajam itu telah benar-benar dihilangkan, Lanyan benar-benar dikalahkan, banyak orang memiliki kabut di atas kepala mereka dalam menghadapi akhir seperti itu, bingung tentang akhirnya. Teknik cakar yang aneh. Ekspresi Xiaoyan benar-benar serius saat dia memandangi sepasang telapak tangan besar dari platform tinggi, bahkan dia harus mengatakan bahwa serangan oleh Lanyan sebelumnya tidak buruk, namun, tiga pedang bersinar yang datang satu demi satu dengan kekuatan yang meningkat sepenuhnya diterima oleh Liu Qing dengan tangan kosong, mereka bahkan hancur, teknik ini benar-benar membuat orang terkejut. Liu Qing memiliki dua jurus pamungkas, salah satunya adalah Mountain Splitting Spear. Dan yang lainnya adalah Great Rift Coffin Splitting Claw. Teknik cakar ini adalah teknik Suando tinggi, namun, di tangan Liu Qing, ia bahkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan teknik Do kelas D, ini karena dia telah mengasah teknik Do ini selama hampir 20 tahun, tidaklah mengherankan jika dia telah mempraktikkannya sampai dia mencapai puncak. Tawa lembut tiba-tiba terdengar di samping Xiaoyan, yang terakhir berbalik dan menyadari bahwa Lin Xiuya lah yang tanpa sadar telah tiba. Dia memang sangat kuat, Xiaoyan kagum saat dia mengangguk, dia memandang Liu Qing jauh lebih tinggi di hatinya, orang ini memang sangat merepotkan. Senior Lin mampu mengalahkan Liu Qing yang memiliki dua skill ultimate, saya pikir kekuatan Anda harus lebih besar, Xiaoyan menoleh dan tersenyum saat dia berbicara dengan Lin Xiuya. Lin Xiuya tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata. Saat itu,
Aku hanya beruntung telah mengalahkannya, aku ingin tahu apakah aku masih beruntung kali ini. Ketangguhan dan bakat orang ini adalah sesuatu yang bahkan membuatku kagum. Saat dia berbicara ke titik ini, pandangannya beralih ke Xiao Yan, dia kemudian melanjutkan dengan senyuman, jika kamu menggunakan semua taktikmu, kupikir bahkan Liu Qing atau aku kemungkinan akan kesulitan menang melawanmu jika kita akhirnya bertengkar. Senior Lin terlalu tinggi menilai saya. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, alisnya tiba-tiba terangkat, tatapannya perlahan beralih kembali ke arena, hanya untuk melihat bahwa mata tajam dewa pertempuran yang seperti pagoda logam itu dengan kuat terkunci pada mereka berdua. Saat mata yang terakhir bergerak, tatapan seluruh stadion bergerak bersamanya dan langsung berhenti pada Xiao Yan dan Lin Xiuya. Semua orang di galeri tontonan merasa tidak yakin ketika mereka menemukan bahwa tatapan Liu Qing pada dasarnya membungkus Xiao Yan di dalamnya. Bukan apa-apa bagi Lin Xiuya untuk dipandang serius mengingat kekuatannya. Di sisi lain, Xiao Yan mungkin dianggap sebagai kuda hitam terkuat di Akademi Dalam, tapi masih ada celah antara dia dan orang-orang seperti Lin Xiuya, yang memiliki kekuatan sejati. Ketiga tatapan mengabaikan yang sekitarnya saat mereka saling berhadapan dari kejauhan, sebuah niat bertarung tanpa sadar muncul dan melonjak di dalam dada mereka. Pertandingan Liu Qing ini tidak diragukan lagi adalah salah satu dari sedikit pertarungan seru dalam kompetisi ini, namun, mengingat kekuatannya, pertandingan dengan standar ini tidak menyebabkan orang lain merasa terlalu terkejut. Setelah Liu Qing, ada cukup banyak ahli yang muncul satu demi satu, di antara mereka, yang paling menarik perhatian tidak diragukan lagi adalah penampilan Lin Xiuya, namun, pertandingannya menyebabkan semua orang tidak bisa tertawa atau menangis. Ini karena lawannya tidak pernah muncul, di bawah tekanan menghadapi nomor 2 di peringkat kuat, dia memilih untuk mengakui kekalahan dan pergi. Oleh karena itu, Lin Xiuya telah menjadi orang yang memiliki waktu termuda untuk maju. Ini juga menyebabkan Liu Qing, Xiao Yan, dan yang lainnya yang ingin mengamati taktik Lin Xiuya sebelumnya merasa agak kecewa. 25 pertandingan di hari pertama berlangsung dari pagi hingga malam sebelum akhirnya dinyatakan berakhir di depan tak terhitung banyaknya tatapan yang sepertinya tidak cukup menikmatinya. Meskipun ada beberapa pesaing yang tidak menampilkan kekuatan mereka dengan baik, peringkat kuat pada akhirnya adalah kompetisi dengan standar tertinggi di Akademi Dalam terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, perkelahian seru antara yang kuat sudah cukup untuk menyebabkan yang lain berseru dengan takjub. Selain itu, semua orang tahu bahwa pertarungan yang benar-benar menarik bukanlah pertandingan eliminasi di babak pertama ini, sebaliknya, mereka adalah pertarungan di hari kedua dan ketiga. Setelah babak penyisihan hari ini, hanya ada 25 orang yang tersisa, entah karena keberuntungan mereka mencapai langkah ini atau dengan cara lain, pasti tidak ada orang biasa di antara mereka. Pertarungan di level ini secara alami memiliki tingkat kegembiraan dan gairah membara yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pertandingan eliminasi hari pertama. Oleh karena itu, semua penonton merasakan perasaan tidak puas bersama dengan antisipasi saat mereka menunggu pertukaran yang lebih menarik di hari kedua. Saat malam tiba, Akademi Dalam, yang telah mengalami hari yang berisik dan penuh gairah, akhirnya memulihkan ketenangannya. Potongan dan potongan cahaya tersebar di sekitar akademi yang sangat besar dan sangat mencolok di pegunungan ini. Cahaya bulan pucat tersebar ke sebuah ruangan yang sunyi melalui jendela, dan mendarat di wajah Xiao Yan yang duduk bersila di dalamnya. Pada saat ini, yang terakhir menutup matanya, nafasnya panjang dan lambat karena benang energi kecil dari lingkungannya diserap ke dalam tubuhnya bersama dengan pernapasannya. Setelah menjalani beberapa perbaikan, mereka menambahkan sedikit batu bata dan mortir pada usaha besar untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Mata Xiao Yan bergerak sedikit setelah pelatihan berlanjut selama hampir 2 jam, mereka perlahan terbuka, dan nafas belang-belang yang tertahan di mulutnya untuk waktu yang lama dihembuskan. Saat napas berbintik-bintik dihembuskan, lapisan cahaya pucat segera muncul di atas ekspresi Xiao Yan. Warna putih pucat yang terbentuk dari pertarungan intens di siang hari telah benar-benar lenyap pada saat ini. Xiao Yan merasakan Douqi yang melonjak mengalir di dalam tubuhnya dan tersenyum. Rencana Bai Cheng yang ingin berusaha sekuat tenaga dan menyebabkan Xiao Yan kalah dalam pertandingan di kemudian hari gagal.
dengan efek misterius dari Flame Mantra, bersama dengan kolaborasi berbagai pil obat, tidaklah terlalu sulit baginya untuk menyembuhkan dirinya sendiri sepenuhnya dalam waktu singkat selama dia tidak menerima luka serius apapun. Kemungkinan kompetisi besok akan lebih berbahaya daripada kompetisi hari ini, Xiaoyan merenung dan bergumam, selain Wu Hao dan sangat sedikit lainnya, mereka yang bisa masuk 25 teratas tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang benar-benar kuat. Orang-orang ini jauh lebih kuat dari Bai Cheng. Namun, Great Reef Coffin Splitting Claw, milik Liu Qing itu benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika saya benar-benar ingin melawannya, saya takut, Octane Blaze, saya tidak akan mampu mengejar teknik itu. Xiaoyan dengan erat mengepalkan kelima jarinya dan mendesah pelan, meskipun keduanya dari kelas Haisuan, dia hanya berlatih Octane Blaze selama 2-3 tahun. Liu Qing, sebaliknya, telah mengasah kemampuannya selama hampir 20 tahun. Bagaimana keduanya bisa dibandingkan? Selain itu, kekuatan pribadi Liu Qing jauh melebihi miliknya. Jika dia bersaing dengan Great Reef Coffin Splitting Claw, Xiaoyan hanya bisa mencari perlindungan sementara darinya. Cahaya di mata Xiaoyan berkedip-kedip, sesaat kemudian, tiba-tiba menjadi kejam saat dia dengan ganas bergumam pada dirinya sendiri, siapa peduli, saya akan berusaha sekuat tenaga tidak peduli siapa yang saya temui, saya harus menempati tempat di antara 10 besar. Di sebuah ruangan kecil yang tenang tidak jauh dari kamar Xiaoyan, sosok cantik yang halus berdiri dengan indah di bawah sinar bulan, seorang pria tua berdiri dengan tangan tergantung di sisinya di belakangnya. Xiao Jie, waktu 1 bulan sudah habis, apa kau tidak akan pergi? Suasana hening berlanjut sesaat sebelum lelaki tua itu mengangkat kepalanya. Wajah itu secara alami adalah wajah Ling Ying yang telah membayangi Sun Er. Sosok cantik itu gemetar tanpa diketahui. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas jauh. Mari kita tunggu beberapa hari lagi. Saya akan dapat pergi dengan hati saya dengan tenang setelah Xiaoyan GG berhasil mendapatkan tempat di 10 besar kompetisi besar. Ling Ying mengangguk tanpa daya, namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya berputar, dan dia berubah menjadi bayangan yang menghilang ke dalam kegelapan. Wanita muda itu tampaknya tidak merasakan lenyapnya lelaki tua di belakangnya, dia masih berdiri di depan jendela seperti patung batu, matanya yang cantik dipenuhi dengan emosi saat mereka melewati jendela dan berhenti di sebuah ruangan tidak jauh. Masih ada cahaya redup yang tersisa di tempat itu. Ada banyak orang yang tidak bisa tidur malam ini. Hari berikutnya datang dengan sangat lambat di tengah antisipasi banyak orang. Ketika benang pertama matahari pagi berhamburan dari cakrawala, akademi dalam yang sunyi sekali lagi digantikan oleh atmosfer yang memanas. Banyak siswa yang menyantap sarapan mereka dengan cara yang sederhana sebelum membentuk kelompok dan bergegas ke arena. Arena besar itu dengan cepat terisi dalam waktu 2 jam, gairah berapi-api yang berisik, mirip suasana kemarin, bergema di langit sambil membawa berbagai nada berbeda. Semua sesepuh mengambil tempat duduk mereka berturut-turut setengah jam setelah memasuki stadion. Setelah penatua pertama Suqian duduk, hari kedua kompetisi diumumkan akhirnya dimulai. Karena babak penyisihan kemarin, hanya tersisa 25 pesaing, oleh karena itu, kami membutuhkan setiap orang untuk menarik banyak sekali lagi. Suqian tertawa dari bagian juri. Suaranya bergema jelas di samping telinga semua orang, kali ini, bagaimanapun, akan ada kelebihan 1 orang, karenanya, hanya akan ada 12 pertandingan hari ini, orang terakhir akan maju tanpa syarat. Kata-kata Suqian menimbulkan keributan di galeri tontonan. Maju tanpa syarat, ini sepertinya terlalu mudah, bukan? Jika seseorang beruntung, bukankah mereka bisa langsung masuk ke 13 besar? Kemajuan tanpa syarat ini sepertinya memiliki daya tarik yang sangat besar bagi banyak orang, namun, demi keadilan, Dewan Penatua kami telah mengadakan diskusi, tempat ini akan diberikan kepada Ziyan. Suqian berbicara sambil tersenyum. Saat kata-kata Suqian terdengar, keributan pecah di galeri tontonan sekali lagi, para pesaing di platform tinggi, bagaimanapun, menganggukkan kepala mereka sedikit, bagaimanapun, monster kecil ini tidak akan memiliki masalah untuk maju. Jika tempat ini diberikan padanya, mereka akan cukup beruntung untuk tidak bertemu dengannya di babak ini. Apakah ada pesaing yang keberatan dengan ini? Tatapan Suqian beralih ke platform tinggi dan bertanya. Semua orang menggelengkan kepala serempak,
Sikap tertib itu menyebabkan semua orang di galeri tontonan tercengang. Karena memang begitu, mari kita mulai menggambar banyak." Sukian tersenyum dan mengangguk ke arah silinder bambu di atas meja batu. Mendengar ini semua orang di atas panggung segera bergegas menghampiri dan secara berurutan mengambil sebatang bambu dari silinder bambu. 7. Xiao Yan secara acak melihat nomor di tongkat bambunya sebelum dia segera mengikuti orang lain ke platform tinggi, dan diam-diam menunggu pertempuran yang akan terjadi. Pertandingan pertama babak kedua kompetisi besar, peringkat kuat, nomor 3. Mereka yang memiliki bagian bawah merah nomor 3 dan bagian bawah biru nomor 3, silakan masuk ke arena. Sukian melambaikan tangannya, dan berteriak saat melihat semua orang telah selesai menggambar banyak. Saat teriakan Sukian terdengar, dua sosok manusia segera melintas dari platform tinggi, aura yang kuat langsung menyebar ke seluruh arena. Tatapan Xiao Yan berhenti di arena, setelah mendengar Wu Hao memperkenalkan mereka di sisinya. Xiao Yan memiliki pemahaman tentang kedua orang ini di arena, salah satunya menduduki peringkat ke-20 di peringkat kuat, sedangkan yang lainnya berada di peringkat ke-22, mereka sama-sama kuat dan menggunakan taktik yang kejam, seseorang seharusnya tidak meremehkan mereka jika mereka benar-benar berusaha keras. Ayo mulai pertandingan. Suara samar Sukian seperti percikan yang menyalakan tong mesi, dalam sekejap, atmosfer yang ditarik belati yang sangat tegang di arena benar-benar meledak. Tidak banyak pemanasan saat pertandingan dimulai, kedua belah pihak melepaskan serangan langsung mereka yang paling ganas, dua doki yang kuat bertabrakan bersama, dan suara ledakan doki menjadi gelombang ledakan, menyapu sekeliling mereka seperti angin kencang. Mata Xiao Yan menatap tajam ke pertarungan di arena, dia mengangguk sedikit, para siswa yang bisa mencapai tahap ini memang memiliki keahlian, kekuatan keseluruhan yang ditampilkan pada dasarnya naik satu tingkat dibandingkan kemarin. Hei, Xiao Yan, pada saat Xiao Yan sedang menatap pertarungan, sebuah tangan tiba-tiba menepuk pundaknya, suara yang akrab terdengar di samping telinganya. Xiao Yan menoleh dengan ragu, dia menatap Lin Yan di belakangnya, ketika dia melihat bahwa wajah Lin Yan menyembunyikan sesuatu, dia tidak bisa tidak merasa itu lucu. Kenapa? Mengapa Anda di sini daripada mempersiapkan pertandingan berikutnya? Hihi, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, nomor Anda 7, kan? Lin Yan duduk di samping Xiao Yan dan tertawa saat dia bertanya. Iya, Xiao Yan mengangguk saat dia menatap dengan ragu ke arah Lin Yan. Sepertinya Anda benar-benar tidak menyembunyikan nomor Anda, awalnya, lawan Anda adalah sesama peringkat 24, namun, orang itu secara kebetulan adalah anggota kelompok Liu Qing, oleh karena itu, nomornya ditukar dengan nomor Yao Sheng. Lin Yan merentangkan tangannya dan melanjutkan, oleh karena itu, lawanmu telah berubah menjadi Yao Sheng, dari kelihatannya, dia berencana untuk memberimu pelajaran dalam kompetisi. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia bertanya dengan heran, bukankah mengubah nomor seseorang melanggar aturan? Nomor untuk putaran kedua tidak diumumkan. Kebanyakan orang menyembunyikan nomor mereka dengan erat, tidak ada yang bertindak seperti Anda, secara acak mengungkapkan nomor mereka. Lin Yan meringkuk mulutnya dan mengeluarkan sebatang bambu dari saku dadanya, dia melambai ke arah Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, mengapa kita tidak menukar milik kita? Lawan saya ini adalah seseorang peringkat ke-19, meskipun dia cukup kuat, dia pasti akan jauh lebih santai dibandingkan dengan Yao Sheng. Xiao Yan sedikit terharu saat melihat tindakan Lin Yan, dia tersenyum sedikit, mendorong tongkat bambu ke belakang dan tersenyum sambil berkata, secara kebetulan, saya juga merasa bahwa orang itu merusak pemandangan, karena dia ingin mengajariku pelajaran, bukankah aku akan menjadi lelucon bagi orang lain jika aku menghindarinya? Anda memiliki kepercayaan diri. Kekuatan orang itu saat ini mungkin akan memungkinkan dia untuk setidaknya masuk 15 teratas. Lin Yan mengerutkan kening, tapi tidak banyak bicara saat melihat penolakan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan menepuk bahu Lin Yan, dia memutar kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke sisi lain dari platform tinggi. Seorang wanita Yao Sheng juga secara tidak sengaja mengalihkan pandangannya. Tatapan itu bahkan tidak berusaha menyembunyikan penghinaan dan provokasi di tengah feminitas. Chapter kedua kompetisi ini diadakan dengan tingkat kegembiraan yang jauh melebihi pertandingan eliminasi pada hari pertama. Kebanyakan orang yang mampu mencapai titik ini memiliki kekuatan yang sangat besar, namun,
meski dengan kekuatan besar, mereka harus berusaha sekuat tenaga jika ingin meraih kemenangan. Beberapa dari mereka bahkan akan bertarung sampai kedua pesaing terluka parah sebelum salah satu dari mereka beruntung mendapatkan kemenangan yang lemah. Mengikuti perkembangan penuh dari putaran kedua kompetisi, para pesaing di stadion muncul satu demi satu. Setelah pertandingan yang sangat sengit berakhir, ada satu yang bersukacita sementara yang lain berakhir dengan kesedihan. Xiao Yan menatap Wu Hao di arena yang sedang ditekan oleh lawannya sampai terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dan tidak bisa menahan nafas, Wu Hao bisa dianggap kurang beruntung hari ini. Lawan yang dia tarik dari undian sebenarnya adalah ahli dalam 10 besar, peringkat kuat. Dengan celah semacam ini yang dekat dengan kelas penuh, Wu Hao secara bertahap jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Pada saat ini, kendali situasi pada dasarnya sepenuhnya ada di tangan lawannya. Sudah lumayan kalau Wu Hao mampu mencapai titik ini, jika dia bertemu lawan peringkat 20-an, dia mungkin bisa melawannya, namun, dia benar-benar sangat tidak beruntung untuk benar-benar bertemu lawan dalam 10 besar, peringkat kuat. Namun, saya pikir dengan karakter Wu Hao, dia tidak akan merasa menyesal bahkan jika dia dikalahkan oleh tangan lawannya. Sun Er menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum saat berbicara. Iya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Sejak awal Wu Hao tidak bersaing dengan tujuan berada di 10 besar, niat utamanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar adalah untuk berdebat dengan para ahli sejati di Akademi Dalam. Saat ini, lawannya telah benar-benar memenuhi harapannya ini, karenanya, dia tidak akan sedih bahkan jika dia kalah. Sebaliknya, Xiao Yan GG, kamu harus berhati-hati terhadap Yao Sheng, orang ini juga sedikit merepotkan, Anda harus berhati-hati saat melawannya, Sun Er mengingatkan dengan suara lembut. Anda bisa yakin, Xiao Yan tersenyum tipis, dia pernah bertukar pukulan dengan Yao Sheng. Selain itu, Lin Xiuya juga memberinya beberapa tip, oleh karena itu, Xiao Yan sangat memahami Yao Sheng, dan tentu saja tidak akan meremehkan Yao Sheng. Ada 24 pesaing di seluruh arena, dengan kata lain, akan ada 12 orang yang tersisa setelah pertandingan hari ini. Menurut aturan khusus kompetisi besar, 6 orang akan dipilih secara acak untuk menentukan nama 10 besar yang akan saling berhadapan. Pemenangnya akan beruntung bisa masuk 10 besar bersama 6 orang beruntung lainnya. Sun Er berbicara dengan lembut, Dengan kata lain, bukankah 6 orang lainnya yang tidak terpilih bisa masuk 10 besar tanpa bertarung habis-habisan? Xiao Yan langsung tercengang saat mendengar ini, dia berkata, bukankah ini akan menjadi sedikit tidak adil bagi 6 orang lainnya yang dipilih dan harus bertarung habis-habisan? Di manakah akan ada hal yang benar-benar adil? Apalagi, siapa di antara mereka yang bisa masuk babak final yang tidak memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar? Ketika seseorang memiliki kekuatan, seseorang secara alami membutuhkan sedikit keberuntungan, Sun Er menjawab dengan senyum manis. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata, dengan 6 orang yang bersaing, hanya akan ada 3 pemenang, menambahkan 6 orang yang tidak bertarung, sepertinya masih ada satu yang hilang, kan? Sun Er tertawa pelan sambil berkata, kamu telah melupakan Ziyan yang mengatakan bahwa dia akan melindungimu. Dengan kekuatannya, sepertinya tidak ada yang bisa menyentuh tempat nomor satunya. Xiao Yan terkejut, dia segera tersenyum dan mengangguk, dia benar-benar lupa tentang anak kecil yang penting ini. Xiao Yan menoleh dan mengalihkan pandangannya kembali ke arena, dia tanpa sadar tertawa pahit. Pada saat ini, Wu Hao sudah sepenuhnya ditekan oleh lawannya sampai dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk membalas. Dalam salah satu tabrakan antara Doki yang kuat yang menutupi tubuhnya langsung hancur, serangan lawannya tidak terlalu ganas, dan hanya menunjukkan beberapa upaya untuk cukup mengejutkan Wu Hao keluar dari arena. Wu Hao bertindak cukup lugas setelah tubuhnya terlempar dari arena. Dia menangkupkan tangannya ke arah pemenang di atas panggung sebelum menggosok bagian tangannya yang memar, dia membuka mulutnya dan tertawa ketika dia kembali ke platform yang tinggi. Orang itu sangat kuat. Dia memang layak menjadi 10 besar di peringkat kuat. Saya menggunakan semua taktik saya, tetapi hanya mampu menahan 30 pertukaran di tangan pihak lain. Terlebih lagi, ini adalah hasil setelah lawanku menunjukkan belas kasihan. Wu Hao berseru kepada Xiao Yan dan yang lainnya di peron tinggi. Apa kamu baik-baik saja?
Xiao Yan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya saat dia melihat ekspresi nyaman orang itu. Orang ini sebenarnya sangat bersemangat meski dipukuli dengan cara ini. Hihi, itu hanya luka fisik, saya akan baik-baik saja setelah istirahat selama beberapa hari. Wu Hao melambaikan tangannya dengan sikap tidak peduli. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar suara lama dari kursi juri. Pertandingan berikutnya, nomor 7. Tampaknya sekarang giliranmu untuk pergi dan bertarung. Wu Hao terkejut saat mendengar kata-kata yang dikirim dari platform tinggi. Segera, dia mendorong Xiao Yan saat dia berbicara dengan tawa. Xiao Yan juga mendengar suara itu, dia agak tertegun, tidak disangka bahwa itu akan menjadi gilirannya secepat itu. Dia perlahan menoleh dan mengalihkan pandangannya ke platform tinggi di sisi yang berlawanan. Yao Sheng juga tertegun. Wajah femininnya segera ditutupi oleh senyuman gelap. Orang itu sangat sombong. Wu Hao meringkuk mulutnya, menepuk bahu Xiao Yan, dan berkata, sebaiknya kamu tidak kalah, jika tidak, orang itu kemungkinan besar akan sangat mempermalukan Anda karena karakternya. Tenang, dia tidak akan mendapat kesempatan. Tatapan Xiao Yan menatap pada tatapan gelap dan dingin yang dilirik Yao Sheng saat dia berbicara dengan senyum dingin. Xiao Yan, sebaiknya kamu tidak kalah. Tawa lembut terdengar dari tempat yang tidak terlalu jauh. Xiao Yan berbalik dan melihat hanya untuk menemukan bahwa itu adalah Lin Xiuya dan yang lainnya. Sebagai fokus perhatian, kata-kata Lin Xiuya secara alami menyebabkan banyak tatapan pada platform tinggi ditembakkan ke tubuh Xiao Yan. Dari kata-kata ini, tampaknya orang berikutnya yang muncul adalah Xiao Yan. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Lin Xiuya dan yang lainnya, jari-jari kakinya dengan lembut menempel di tanah dan cahaya perak samar terbentuk di bawah kakinya. Raungan menggelegar rendah dan dalam terdengar saat bayangan hitam tiba-tiba muncul di arena. Semua orang di galeri tontonan terkejut saat mereka memandang Xiao Yan yang muncul di arena. Wajah mereka segera dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Setelah pertarungan sengit dengan Bai Cheng kemarin, tidak ada lagi orang yang meremehkan kekuatan Xiao Yan. Saat ini, mereka merasa bahwa mata mereka akan berpesta ketika mereka melihat Xiao Yan muncul. Dia cukup cepat untuk turun ke arena. Liu Fei mengungkapkan senyum dingin saat dia berdiri di sisi lain platform tinggi menatap Xiao Yan yang muncul di arena. Dia mengerutkan bibirnya dengan jijik dan menoleh ke Yao Sheng yang sedang mengasah korengnya. Dia berkata, jika kamu kalah dari orang itu, jangan muncul di sampingku di masa depan. Sudut mulut Yao Sheng terangkat, kekejaman muncul di wajah femininnya. Kamu bisa yakin bahwa aku akan mengalahkan orang itu sampai dia berlutut untuk memohon belas kasihan di depan semua orang. Liu Fei tersenyum puas saat mendengar Yao Sheng mengatakan ini. Dia tidak memiliki banyak keraguan atas kekuatan yang terakhir. Matanya yang cantik menatap ke arah wanita muda berpakaian hijau di sisi yang berlawanan dan dengan kejam berbicara di dalam hatinya, pelacur kecil, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjadi begitu sombong setelah Xiao Yan dikalahkan. Hati-hati, Xiao Yan bukanlah lawan biasa. Liu Qing, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup sedikit mengernyit, dia membukanya, menatap Yao Sheng, yang hendak masuk ke arena, dan berbicara dengan suara yang dalam. Ketua, Anda bisa yakin, sampah semacam ini tidak layak untuk intervensi pribadi Anda. Saya, sendiri, sudah cukup. Senyuman gelap dan dingin tergantung di sudut mulut Yao Sheng. Dia menyimpan dendam di hatinya sehubungan dengan bagaimana Liu Qing sangat menilai Xiao Yan. Sekarang mereka akhirnya bisa saling berhadapan. Dia ingin memberitahu Liu Qing bahwa orang ini hanyalah macan kertas yang akan pecah dengan tusukan, tidak perlu takut padanya. Saat kata-katanya jatuh, Yao Sheng melompat turun dari platform tinggi. Saat dia akan mendarat di arena, dua doki kehitaman melonjak dari kakinya dan sangat mengurangi kecepatannya. Akhirnya, kakinya mendarat dengan lembut di tanah tanpa menimbulkan sedikit pun debu. Sebenarnya Yao Sheng, dikatakan bahwa kekuatannya saat ini cukup untuk berada di peringkat 15 teratas dari peringkat kuat. Ini adalah saingan sejati. Betul sekali, Yao Sheng jauh lebih kuat dari Bai Cheng. Pertandingan ini sepertinya akan menjadi tontonan yang bagus. Aku ingin tahu apakah Xiao Yan bisa terus maju. Aku tidak tahu. Doki dari Yao Sheng adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh para ahli di 10 besar, peringkat kuat, sulit untuk melihat siapa yang akan kalah saat ini.
Gelombang percakapan pribadi segera terdengar di galeri tontonan setelah kemunculan Yao Sheng. Jelas, mereka merasa agak terkejut tentang pertarungan di antara mereka berdua. Sementara percakapan pribadi bergema di sekitarnya, tangan Xiao Yan perlahan meraih gagang penguasa Suan berat di bahunya. Dia segera melambaikannya dengan gerakan tiba-tiba. Penguasa berat itu terbang melintasi udara, membawa gelombang deras dari suara angin tajam saat kekuatan tak terlihat terayun ke tanah. Sebuah bekas luka samar muncul. Xiao Yan mengangkat kepalanya, tatapannya melirik Yao Sheng feminin yang memberinya senyuman dingin tanpa belas kasihan. Rasa dingin yang pekat yang sulit dirasakan perlahan terangkat di wajah Xiao Yan. Provokasi berulang Yao Sheng telah menyebabkan perasaan tidak enak terbentuk di hati Xiao Yan. Saat itu, dia juga meninggalkan kata-kata bahwa mereka akan melihat keahlian mereka yang sebenarnya di kompetisi besar. Sekarang mereka benar-benar bertabrakan. Dia secara alami tidak akan menahan sedikit pun. Sungguh orang yang beruntung, Anda sebenarnya beruntung selama berada di sini. Namun, izinkan saya membantu Anda mengakhiri keberuntungan Anda. Cahaya gelap dan dingin menyinari mata Yao Sheng yang kecil dan padat. Dua belati hitam gelap menyala dan muncul, panjang belati itu sekitar setengah kaki. Ada beberapa takik yang tampak aneh di tubuh pisau itu, warna merah tua samar hadir di dalam takik. Itu seperti sesuatu yang terkoagulasi dari darah dengan jejak bau berdarah. Cahaya dingin yang menembus juga terkandung di bilahnya. Jika seseorang mengamatinya dengan hati-hati, seseorang akan dapat menemukan bahwa ujung bilahnya samar-samar mengandung warna ungu pucat yang sangat dingin. Dari penampilan ini, jelas bahwa racun yang fatal dioleskan di atasnya. Belati dengan cepat diputar ke berbagai busur di tangan Yao Sheng yang membuat orang lain terpesona. Itu seperti dua ular hitam berbisa yang sangat hidup dan menyeramkan. Wajah Xiao Yan tidak mengalami banyak fluktuasi karena kata-kata dingin Yao Sheng. Dia hanya melihat ke belakang sebelum mengarahkan pandangannya ke kursi juri, menunggu pertandingan dimulai. Melihat bahwa Xiao Yan sekali lagi bertindak dengan sikap acuh tak acuh yang dia benci, ekspresi Yao Sheng menjadi lebih gelap dan lebih serius. Kedua belati itu perlahan menyilang dan dengan lembut membelai satu sama lain, percikan samar yang membawa kilau dingin yang pekat melesat keluar. Ada cukup banyak siswa di peringkat kuat yang menyadari konflik di menara penyulingan ki langit yang berkobar antara Xiao Yan dan Yao Sheng. Oleh karena itu, mereka semua bersemangat sekarang karena keduanya berhadapan satu sama lain. Pandangan mereka beralih ke dua orang yang tegang di arena. Su Qian perlahan berdiri, tatapannya menyapu dua orang di arena. Sesaat kemudian, tangannya dengan lembut melambai, dan suara samar bergema di tengah tatapan antisipasi semua orang yang hadir. Pertandingan dimulai. Suasana seluruh stadion tiba-tiba meledak pada saat ini. Titik-titik. Suara samar Su Qian seperti percikan yang menyulut laras mesiu, benar-benar memecah ketegangan, atmosfer yang ditarik belati di arena. Yao Sheng secara alami adalah orang pertama yang melancarkan serangan di dalam arena. Doki kehitaman di tubuhnya tiba-tiba meletus, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan samar yang melintas ke arah Xiao Yan dengan cara yang seperti pencahayaan. Meskipun Yao Sheng sombong, harus dikatakan bahwa orang ini punya modal untuk menjadi sombong. Kecepatan ini saja sudah menyebabkan Xiao Yan sedikit terkejut. Belasan meter pendek itu tertutup dalam sekejap mata. Dalam waktu yang dibutuhkan semua orang untuk menarik napas, bayangan hitam yang kabur itu dengan paksa masuk ke dalam jarak dekat dari tubuh Xiao Yan. Segera, semua orang mengeluarkan keringat dingin di hati mereka. Dengan melihat senjata Yao Sheng, mereka tahu bahwa dia sangat ahli dalam pertempuran jarak dekat. Meskipun penguasa Xiao Yan memiliki kekuatan yang besar, masih membutuhkan ruang untuk ditampilkan. Jika jarak mereka terlalu dekat, lawan akan menutupnya dengan kuat. Tentu saja, Xiao Yan secara alami dapat memikirkan hal ini. Karenanya, saat Yao Sheng memasuki radius 3 meter dari tubuhnya, dia akhirnya pindah. Seseorang hanya bisa melihat kilatan cahaya perak di bawah kakinya. Selanjutnya, tubuhnya mundur beberapa langkah seolah-olah telah berteleportasi. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba memotong secara horizontal. Kekuatan yang kuat menyebabkan busur bercahaya melingkar terbentuk di tubuh penguasa. Suara tajam menusuk tajam dari angin kencang menderu tanpa henti. Yao Sheng jelas agak terkejut karena Xiao Yan mampu menarik jarak di antara mereka dari jarak sedekat itu. Dia merasakan tekanan angin yang datang padanya. Dengan tawa dingin, jari-jari kakinya menempel di tanah dan tubuhnya tiba-tiba melayang.
kedua belati di tangannya dengan keras menusuk dengan cara seperti kilat. Ding! Kedua belati itu secara tidak sengaja menusuk keras penguasa berat yang berada di bawahnya, percikan api ditembakkan ke segala arah dan kekuatan yang kuat dengan mudah menekan penggaris berat. Meskipun belati tidak berspesialisasi dalam serangan langsung dan keras, kekuatan Yao Sheng sebenarnya jauh melampaui Xiao Yan, oleh karena itu, di bawah penguatan Doqi di tubuhnya, belati yang kompak dan lincah mampu menahan penguasa berat yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Ini adalah keuntungan memiliki level yang lebih tinggi. Saat kedua belati menekan penggaris yang berat itu, lengan Yao Sheng melengkung, dia meminjam kekuatan penguasa yang berat dan berjungkir balik di udara, segera, kakinya melangkah ke langit, dan tubuhnya seperti elang menangkap mangsanya saat melesat ke arah kepala Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Kedua belati di tangannya membawa angin dingin yang tebal yang menyebabkan kulit seseorang menjadi mati rasa. Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia menghadapi variasi serangan ganas yang tiba-tiba dari Yao Sheng ini, sebuah cahaya bersinar di bawah kakinya, dan tubuhnya sekali lagi langsung mundur beberapa langkah. Penguasa berat di tangannya mengayun ke atas dari posisinya yang lebih rendah dengan cara yang biasa saat memotong. Yao Sheng agak terkejut saat serangannya gagal, tubuhnya seperti ikan di air saat di udara, dengan putaran yang aneh, penguasa berat itu bergerak di sepanjang tubuhnya dan terbang mendekat. Saat serangan Xiao Yan juga dihindari oleh lawan, dia menarik penguasanya dan melangkah mundur. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Sheng yang telah mendarat di tanah, dengan aman berdiri tidak jauh di depannya. Pertukaran antara kedua orang ini tidak berlangsung lama, tetapi itu sangat berbahaya. Selama kesalahan kecil dilakukan oleh salah satu pihak, penguasa atau belati yang berat itu akan menyebabkan pihak lain terluka parah. Sebagian besar orang di stadion tidak dapat melihat tingkat bahayanya. Mereka hanya bisa melihat dua sosok manusia yang dengan cepat terjalin satu sama lain selama pertukaran ini, kemudian seseorang melompat ke udara dan mendarat di tanah sesaat kemudian, sekali lagi konfrontasi antara kedua belah pihak terbentuk. Tentu saja, berbagai praktisi di platform tinggi telah menyaksikan dengan jelas pertukaran ini. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan teriakan, baik, ketika kedua orang itu berpisah. Di dalam arena, Yao Sheng dengan lembut mengusap kedua belati di tangannya, tatapan yang dia gunakan untuk menatap Xiao Yan mendapatkan kesungguhan tambahan. Selama pertukaran seperti kilat tadi, pengalaman bertempur yang kaya yang terakhir tidak memungkinkan Yao Sheng untuk mendapatkan keuntungan sedikit pun. Saya tidak bisa berakhir seri. Jika tidak, Fei Er tidak akan senang. Tatapan Yao Sheng berkedip saat pikiran berputar dengan cepat di sekitar hatinya. Kecepatan dan pengalaman bertarung pihak lain tidak kalah dengan milikku. Saat ini, keuntungan saya adalah kekuatan saya yang sebenarnya lebih kuat darinya. Kalau begitu, aku harus menggunakan levelku untuk menekannya. Saat pikiran ini jatuh, tubuh Yao Sheng sedikit gemetar. Segera, Doqi berwarna hitam, yang mengandung bau amis, tiba-tiba meletus dari tubuhnya dan berputar di sekitar tubuhnya. Doqi berwarna hitam ini sangat aneh. Sekilas, itu agak kental. Jejak air berwarna hitam samar keluar darinya dan mendarat di tanah, membentuk noda air kecil. Menyusul lonjakan Doqi Yao Sheng, aura bertekanan segera terbentuk dan menutupi setengah arena. Di bawah tekanan semacam ini, orang-orang yang levelnya lebih rendah darinya akan memiliki kecepatan dan pemulihan Doqi sedikit berkurang. Ini adalah taktik yang umum digunakan ketika orang dengan level lebih tinggi menghadapi orang dengan level lebih rendah. Tentu saja, penindasan Doqi semacam ini secara alami tidak berdampak banyak pada Xiao Yan. Doqi-nya yang telah berubah setelah menelan api surgawi, mampu sepenuhnya melindungi dari penindasan tersebut. Layar Doqi berwarna hijau perlahan menyebar dari tubuh Xiao Yan. Tekanan yang terbentuk dari Doqi ini juga melonjak, menempati sudut kecil arena. Tempat-tempat lain benar-benar ditempati oleh Doqi Yao Sheng yang sangat sombong. Xiao Yan benar-benar tidak diuntungkan dalam konfrontasi Doqi. Ini adalah celah yang merupakan hasil dari kekuatan sejati seseorang. Meskipun kemampuan bertarung Xiao Yan tidak lemah, kemampuan bertarung seseorang tidak banyak berguna dalam konfrontasi semacam ini. Tidak peduli seberapa kuat Anda, ini adalah celah di level kami. Yao Sheng tidak bisa menahan tawa dengan bangga saat dia menatap Xiao Yan, yang telah ditekan dalam pertukaran Doqi ini sampai dia tidak bisa melawan. Xiao Yan melirik Yao Sheng yang bangga, kedua tangannya perlahan membentuk segel aneh. Sesaat kemudian,
dia dengan lembut menangis di dalam hatinya, api tiga perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Saat teriakan itu jatuh, api berwarna hijau yang melonjak tiba-tiba meletus dari tubuh Xiaoyan, memandikannya dengan api. Sesaat kemudian, nyala api menyusut ke tubuh Xiaoyan seperti kilat, namun, saat nyala api kembali ke tubuhnya, Doqi Xiaoyan segera melonjak, rambut hitamnya bergerak secara otomatis meski tidak ada angin, karena melonjaknya Doqi di tubuhnya, auranya juga melonjak. Dalam sekejap, auranya dan Yao Sheng akhirnya menempati bagian arena yang terpisah. Gerakan yang tidak ortodoks. Ekspresi Yao Sheng berubah sedikit saat Xiaoyan kembali melawan auranya yang menekan, mulutnya, bagaimanapun, memberikan senyuman dingin yang menghina. Apapun yang bisa mengalahkanmu adalah ortodoks. Xiaoyan juga tersenyum dingin, setelah menampilkan Skyfire Tree Mysterious Cheng, tingkat kekuatan Doqi-nya juga tidak jauh lebih lemah dari Yao Sheng. Saat ini, dia tidak perlu lagi khawatir tentang serangan dengan kekuatan penuhnya yang mudah dipatahkan oleh belati pihak lain. Yao Sheng, kamu tidak bisa kalah dari creep ini, dia. Dari platform tinggi, wajah cantik Liu Fei segera menjadi cemas saat dia menatap Xiaoyan, yang auranya tiba-tiba melonjak. Dia tidak peduli tentang apapun saat dia melompat berdiri dan berteriak dengan keras. Namun, sebelum cacat terakhir diteriakkan olehnya, dia merasakan tatapan seperti gunung yang sedingin es menembaki dia dari sisi yang berlawanan. Tatapannya dengan cepat melihat ke atas. Sebenarnya wanita muda berpakaian hijau itu bernama Sun Er. Awalnya, mengingat karakter Liu Fei, dia pasti akan mengabaikannya. Namun, ketika dia melihat nyala api berwarna emas yang berkedip-kedip samar di pupil dingin itu, rasa dingin muncul di dalam hatinya, cacat di mulutnya juga ditelan olehnya. Tatapan dingin dari sisi lain perlahan mundur setelah melihat kata-kata menghina Liu Fei belum diteriakkan. Huff, apa yang bisa dibanggakan? Lihat saja bagaimana aku akan mempermalukannya begitu sampah itu dikalahkan oleh tangan Yao Sheng. Dengan sepupu saya yang lebih tua melindungi saya tidak takut padamu, pelacur kecil. Liu Fei berbicara dengan kejam, ekspresinya menjadi hijau saat dia duduk di kursinya setelah ketakutan oleh tatapan dari pihak lain ke titik di mana dia harus menelan kata-katanya. Mendengar suara Liu Fei dari peron tinggi, tatapan Yao Sheng yang dulu menatap Xiaoyan menjadi lebih gelap dan lebih dingin, jari-jarinya bergerak sedikit, dan cahaya hitam menggumpal di bawah kakinya tanpa meninggalkan jejak. Segera, jari-jarinya tiba-tiba menekan tanah saat tubuhnya mengeluarkan suara su, dan langsung mendekati Xiaoyan. Ci. Yao Sheng tidak ragu sedikit pun saat dia memasuki jarak serangan. Lengannya bergetar dengan cepat saat dua belati yang seperti dua ular berbisa menarik banyak bayangan saat mereka dengan keras menembus ke arah keseluruhan tubuh Xiaoyan. Dentang. Cahaya perak di bawah kaki Xiaoyan berkedip-kedip saat dia meminjam kemisteriusan, gerakan 3000 petir, kakinya dengan gesit bergerak di area kecil saat penguasa berat di tangannya menjadi seperti perisai, melindungi seluruh tubuhnya di belakangnya. Belati yang tak terhitung jumlahnya yang datang menusuk secara eksplosif itu tanpa henti bertabrakan dengan penguasa berat, banyak suara dentang yang jelas terdengar seperti nada yang tidak biasa. Xiaoyan memegang penggaris berat itu dengan erat di tangannya, urat hijau di lengannya berdenyut, belati itu mungkin tampak ringan dan praktis tetapi itu seperti batu besar yang hancur saat mendarat di penggaris yang berat. Menambahkan serangan yang sangat intensif itu, Xiaoyan merasakan tangannya menjadi sedikit mati rasa bahkan dengan kekuatannya yang meningkat. Untungnya, serangan intensif seperti itu juga sangat menguras kekuatan Yao Sheng. Serangan seperti badai liar ini berlanjut selama 5 menit sebelum secara bertahap melambat. Sesaat kemudian, bayangan belati itu tiba-tiba menghilang, tekanan pada penggaris yang berat juga sedikit berkurang. Xiaoyan dengan kasar menahan penggaris secara horizontal saat dia mundur beberapa langkah. Dadanya naik turun saat dia menatap Yao Sheng yang berulang kali terengah-engah di sisi yang berlawanan. Dia sekali lagi menundukkan kepalanya dan melirik penguasa Suan berat, bahkan kepalanya terasa sedikit mati rasa saat dia melihat bintik-bintik putih kecil yang pekat. Serangan semacam ini benar-benar terlalu padat dan intens. Jika dia tidak meminjam tubuh lebar dari penguasa Suan berat, kemungkinan dia hanya bisa memilih untuk menghindari serangan seperti itu. Orang ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas, tatapannya melirik Yao Sheng di sisi berlawanan.
setelah konfrontasi ini, dia memang memiliki sedikit pemahaman tentang taktik yang terakhir. Yao Sheng, gunakan kekuatan penuhmu, jangan main-main dengannya. Yao Sheng mengerutkan alisnya sedikit ketika dia mendengar suara desakan dari seorang wanita sekali lagi terdengar dari platform tinggi. Dia segera mendesah tak berdaya, tatapannya gelap dan serius saat dia menatap Xiao Yan. Saat lengannya membentuk segel, orang bisa melihat douki berwarna hitam pekat melonjak secara eksplosif dari tubuhnya sebelum membungkusnya. Douki berwarna hitam menyebar berulang kali, akhirnya, itu seperti klaster douki besar yang mulai menyusut dan berkembang secara ritmis, sepertinya sedang menyeduh sesuatu. Perhatian meningkat dalam hati Xiao Yan saat dia melihat tindakan Yao Sheng yang agak aneh ini, douki di tubuhnya meningkat dan siap untuk dilepaskan. Dunia air hitam. Sebuah teriakan pelan tiba-tiba keluar dari dalam douki yang berwarna hitam. Segera, klaster douki berwarna hitam itu tiba-tiba berputar dengan cepat, suara menderu bergema di seluruh arena. Saat rotasi terjadi, Xiao Yan tercengang saat menyadari bahwa cairan berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalamnya. Saat berputar, itu pada dasarnya menutupi seluruh arena di dalamnya. Karena Xiao Yan tidak yakin apa sebenarnya benda ini, dia tidak berani membiarkannya menyentuh tubuhnya. Oleh karena itu, tubuhnya dengan cepat mundur dan menghindari cairan hitam yang melesat. Penghindaran berlanjut sesaat sebelum tubuh Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia buru-buru menundukkan kepalanya hanya untuk menemukan bahwa kedua kakinya tanpa sadar melangkah ke genangan air hitam. Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk menarik kakinya. Dia tertegun saat menyadari bahwa air hitam sebenarnya mengandung daya isap yang cukup kuat. Selain itu, air hitam ini juga memiliki sifat korosif yang sangat kuat. Hanya dalam sekejap mata, lapisan sepatu Xiao Yan sudah berkarat. Jika bukan karena reaksi cepatnya untuk mengarahkan douki dan membungkusnya di sekitar kakinya, kemungkinan sepatunya akan langsung berkarat. Seluruh arena adalah domainku, bagaimana Anda bisa mendarat dengan kaki Anda? Anda telah kalah dalam pertandingan ini. Tawa dingin tiba-tiba terdengar, mata Xiao Yan sedikit menyusut, hanya untuk melihat percikan air hitam di depannya. Tubuh Yao Sheng keluar dari tempat itu dengan cara yang aneh, belati tajam di tangannya dengan keras menembus lengan Xiao Yan. Mereka yang berada di platform tinggi segera berseru satu demi satu saat mereka menatap Xiao Yan, yang tidak bisa bergerak karena dia terjebak di genangan air hitam. Dia hanya bisa menerima serangan Yao Sheng secara langsung. Kebanggaan di sudut mulut Yao Sheng menjadi semakin kaya setelah mendengar seruan dari platform tinggi itu. Kecepatan belati di tangannya tiba-tiba dipercepat. Namun, saat dia hendak mengenai targetnya, angin kencang tiba-tiba bertiup ke arahnya, titik di mana belatinya mendarat kosong. Tubuh Yao Sheng dengan cepat menurunkan dirinya saat serangannya meleset. Dia membuat beberapa tikungan aneh saat meringkuk di dekat air, dan tubuhnya dengan cepat mundur lebih dari 10 meter. Hanya pada saat ini dia mengangkat pandangannya dan tertegun menyadari bahwa sosok Xiao Yan tidak ada di arena. Di mana dia? Galeri pengamatan juga tidak pasti karena banyak tatapan memandang ke segala arah. Wajah Yao Sheng gelap dan serius, tatapannya sedikit diturunkan, hanya untuk tiba-tiba melihat gambar terbalik di dalam sekelompok air hitam. Tubuhnya langsung menegang saat dia segera mengangkat kepalanya dengan gerakan tiba-tiba. Yang dia lihat hanyalah seorang pria muda berjubah hitam yang tergantung di udara. Di belakangnya ada sepasang sayap hitam ungu besar. Sayap itu mengepak perlahan. Dia tampak seperti dewa. Saat Yao Sheng mengangkat kepalanya, semua orang di galeri tontonan juga mengangkat pandangan mereka pada saat bersamaan. Mereka tercengang saat melihat sepasang sayap di belakang Xiao Yan. Douki berubah menjadi sayap. Selain galeri tontonan, mereka yang berada di platform tinggi dan bahkan di kursi juri mengeluarkan suara menghirup udara dingin satu demi satu. Tatapan semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan.